Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman UMKM. Jumpa lagi dengan saya, Ilona Gunawan, di kelas Pajak dan Pembiayaan. Kelas ini adalah inisiasi antara Kementerian Koperasi UMKM beserta Smesco Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya memulai usaha, terutama usaha online dengan model kita ya, Kak Helda Amalia dan Kak Dela Andanti. Ini aku udah coba approach mereka nih ya dari bulan Maret loh, tapi baru berhasil mendatangkan sebagai narasumber tuh sekarang ya, setelah 7 bulan akhirnya. Jadi aku mau sedikit cerita nih tentang background narasumber kita siang hari ini. Mbak Helda ini memang sudah lama berkecimpung di dunia per online shopan, itu udah lebih dari 10 tahun ya Mbak ya. Dan Mbak Dela sendiri juga sukses mereka ini dengan brand kienka.id-nya, di mana setiap kali jualan dan launching produk itu dalam hitungan menit tuh langsung sold out gitu ya. Kita tuh mau mengulik nih, tips-tipsnya apa sih, gimana caranya tuh bisa berjualan tuh selaku itu. Dan terutama platformnya ini Instagram ya, yang kita akan bahas lebih detail siang hari ini. Aku persilahkan aja nih Mbak Helda untuk mungkin bisa menceritakan sedikit nih tentang background-nya tuh gimana sih dulu mulai berjualan secara online. Halo Bapak Ibu semua sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kan suaranya? Waalaikumsalam. Oh, ya. Kedengeran kak? Kedengeran ya, oke. Terima kasih buat yang udah join webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Helda Amalia dan ada partner saya namanya Dela Andanti. Kebetulan saya sendiri itu udah jualan online sekitar 10 tahun dari mulai kuliah waktu itu. Waktu itu kita kuliah, kebetulan kampusnya sama. Nah, itu kita sama-sama jualan. Cuma maksudnya jualannya masih lucu-lucuan aja lah, belum seserius sekarang kan. Nah, terus dari situ akhirnya setelah lulus kuliah saya nggak terusin tuh jualannya, tapi saya karena udah lulus dari suatu universitas tuh ya, orang-orang kan apalagi impian orang tua banget tuh pengen anaknya kerja lah di kantoran. Akhirnya saya masuklah di kantor konsultan pajak. Di situ saya sekitar 3 tahunan kerja. Cuma waktu itu sambil, karena jiwanya jiwa dagang nih sebenarnya, kayak masih ngumpet-ngumpet, pengen sambil jualan dikit-dikit nih, jadi curi-curi waktu kantor kan waktu itu. Sampai pada saat itu karena kantornya konsultan, kita pulang tuh selalu malam, sampai jam 11 malam, jam 12 malam, besok pagi kerja lagi udah dari pagi, mana rumahnya kan di luar kota nih, di Tangerang, bukan di Jakarta kan, jadi itu memakan waktu banget juga kan, macet, sampai rumah, besok pagi kerja lagi. Terus saya masih harus packing juga tuh ya pulang masih kerja. harus packing sampai rumah. Cuma mungkin nggak banyak, paling cuma sekitar 5-10-an sehari lah. Terus suatu hari saya lagi mikir nih kayak gini, ini gue kayak gini sampai umur berapa ya? Sampai umur 50 tahun harus bangun pagi kok kayak robot banget gitu loh. Kayak kapan nih saya pengen punya kebebasan waktu gitu loh. Ini kayak robot banget, pulang malam berangkat pagi lagi kan. Terus akhirnya pas di situ saya mikir, pengen seriusin nih, kayaknya ada nih peluang gitu kan. Nah, caranya gimana? Tantangannya adalah sama orang tua. Pasti mereka nggak mau ngizinin dong. Apalagi 10 tahun lalu online shop tuh apa sih, lu jualan nggak jelas gitu loh. Sedangkan kita kelulusan dari universitas, terus nggak menjanjikan ya dulu ya. Menjanjikan, dan waktu itu belum ada yang jualan, bahkan Instagram aja kayak baru masuk Indonesia gitu kan. Terus abis itu akhirnya alibi lah, alasan ke orang tua, aku mau resign gitu. Mau ngapain gitu? Mau sekolah. Jadi, mau sekolah? Iya, mau sekolah S2, aku mau sekolah bisnis gitu. Oh, oke, gitu. Di mana gitu? Adalah suatu, boleh sebut merek nggak? Di suatu, boleh. Di Prasetya Mulia gitu kan. Di situ emang ada sekolah bisnis kan. Iya, mau ngapain sekolah bisnis kan? Kamu background-nya akuntansi dan kamu sekarang konsultan pajak. Kenapa nggak lanjutin S2 tentang pajak gitu? Enggak, aku mau coba jualan. Jualan apa? Jualan kamu sekarang nih, Pak Mama, pas saat itu masih diremehin lah, kayak apa sih nggak jelas nih jualan perintilan dong. Iya, mau jualan, mau coba usaha gitu. Tapi karena ngelihat ada embel-embel sekolah, orang tua pasti kayak, oh ya udah deh,
ya udah coba aja sambil kerja, sambil sekolah, sambil jualan. Jadi pada saat itu saya tiga-tiganya tuh, jualan iya, sekolah iya, kerja iya gitu. Dan pada saat itu kayak, oh ini udah mulai agak serius nih, baru akhirnya tuh resign gitu. Abis itu di situ saya udah mulai lanjut jualan sendiri. Ini bukan Kienka ya, ada satu online shop lagi. Nah di situ saya kembangin lah karena udah resign jadi lebih fokus. Jadi paginya jualan, ngurusin jualan, malamnya kayak saya kuliah kan, ambil kuliah malam. Lalu ketemulah nih sama sahabat saya waktu kuliah. Nah, dia kebetulan juga dulu kan jualan kan. Dia juga waktu itu kerja di mana, Del? Di kantor akuntan ya? Iya, waktu itu pas kita ngobrol-ngobrol lagi soal mau saya pengen plan keluar juga, itu saya masih kerja di kantor akuntan publik juga, udah 5 tahun ke-5 juga waktu itu. Tiap hari, tiap tim pulang malam juga ya, atau tim pulang pagi? Tim pulang pagi, bukan tim pulang malam. Terus akhirnya setan-setanin lah karena teman sendiri kan, lu ngapain sih kerja, kita balik yuk dagang gitu. Terus dia bingung kan, tapi gue waktu itu belum ada nih modal gitu. Nah ini sekalian kita bahas di hari ini kan, nah gimana titik baliknya dari pekerja kantoran akhirnya dia mulai kerja gitu. Akhirnya ketemu Della, kita ajak buka nih brand baru yaitu Kienka ID. Awalnya itu sebenarnya Della sendiri dulu ya. Iya, terus waktu itu saya bantu masuk di situ. Mungkin Della mau ngelanjutin mulainya Kienka dia berdiri sendiri itu gimana? Waktu itu sih pas awal gimana mula nih Kak Della? Waktu 2016 itu tuh aku masih ngantor juga, dan sama kayak Helda, aku pengen punya kebebasan waktu, dan waktu itu juga plannya aku mau menikah. Jadi sebelum aku memutuskan untuk resign, aku pengen punya bisnis online yang berjalan settle dulu, baru aku keluar kerja. 2-3 bulan pertama, aku bahkan belum tahu mau jualannya apa, karena nggak punya waktu juga untuk cari-cari. Akhirnya memutuskan jualan itu dengan aku search ke lapangan, aku ke pusat grosir Tanah Abang dan Tamrin City. Jadi sekalian mau kasih tips juga, kalau misalnya mau mulai usaha, itu lihat juga kita tuh sebenarnya cocoknya di mana, terus mungkin passionnya di mana. Sekalian kita bisa lihat juga yang di lapangan itu mungkin supplier kita cocoknya tuh dengan dana kita yang terbatas ini apa sih jenis produknya. Jadi waktu itu aku sambil nyari-nyari juga, aku belum memutuskan untuk jualan hijab, baju, dan segala macam, itu belum memutuskan. Karena kalau nggak salah dulu modal aku pun awal-awal cuma aku batasin sampai 5 juta. Jadi kayaknya kepikiran nih 5 juta gimana nih ya biar bisa jadi barang, dan barangnya pun apa. Akhirnya ke pasar grosir Tamrin City di lantai 5 atau lantai 4 kalau nggak salah, kita sekarang nyebutnya pasar Tasik. Nah di situ ngeliat-ngeliat, oh ternyata HPP jilbab tuh murah banget. Harga pokoknya alias modalnya 25.000 per pieces, 15.000. Di situ aku ngebudgetin dari modal aku yang 5 juta itu, setengahnya aku beli-beli. Masih keputusan sendiri, belum join sama Helda, jadi kayaknya jilbab di sini nih awalnya nih, kayaknya aku akan memilih awal dari jualan aku. Jadi awalnya dulu kayak gitu. Oke. Jadi milih jilbab itu awalnya karena HPP-nya itu yang paling rendah ya dibandingin dengan produk-produk fashion lainnya, seperti baju, tas gitu ya. Karena kan memang keterbatasan modal saat itu, akhirnya aku pilih jilbab. Modal. Oke, jadi harus pintar-pintar juga tuh dengan modal yang terbatas, kita harus tahu ya barang yang HPP-nya rendah tuh apa gitu, supaya bisa memang dapat banyak gitu stoknya. Gitu ya, karena kan aku tambahin sedikit. Aku mau tanya nih, kan Mbak partneran. Boleh. Oh ya, jadi banyak juga. Boleh ditambahkan sedikit. Iya, boleh aku tambahin sedikit. Jadi banyak juga yang bilang kan kalau makanan juga banyak yang HPP-nya rendah, tapi karena waktu itu sambil kerja, jadi aku kan punya keterbatasan waktu. Aku pilih barang tuh yang nggak ada expire-nya. Kalau makanan, snack itu kan ada expire-nya. Jadi memang udahlah kalau ada waktu aku jualan jilbab. Kalau mungkin seminggu ke depan aku sibuk, aku stop dulu. Waktu itu aku pilihnya yang kayak gitu. Masih coba-coba lah ibaratnya. Betul, coba-coba. Cek ombak. Oke. Terus aku mau tahu nih, kan Mbak Della dengan Mbak Helda tuh partneran gitu ya. Mungkin nih kalau pada yang mau mulai usaha
takut kan sendiri atau butuh teman untuk berbagi berbagi pikiran, untuk berdiskusi gitu kan. Gimana sih caranya mencari partner yang tepat gitu kan? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama sih kalau menurut aku harus satu frekuensi ya. Kayak cara pandang, pola pikir, itu tuh benar-benar harus cocok dulu gitu. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba ketemu sama orang. Jadi bukan semata-mata kayak misalnya, dia kaya nih, gue bisa kayaknya join sama dia buat ngambil dananya gitu. Tapi nanti di tengah jalan itu pasti, maaf ya aku kalau ngomong emang belak-belakan. Jadi kayak, nanti di tengah jalan pasti banyak banget rintangan. Jadi sebelum join bareng itu kita harus banyak kayak ngobrol berdua, ngebahas bener-bener ini bisnisnya mau seperti apa gitu. Misalkan mau versi yang bagus, mau yang mau tiap hari daily activity-nya mau di-shoot atau apa. Dan kayak aku ngelihat kita sama-sama pekerja keras nih. Kayak aku chat dia jam 2 pagi, dia masih bales. Bukan yang kayak, ini partner gue apa sih, rese banget, cari duit sampai gini banget, sampai jam 2 masih di chat gitu. Nah, jadi kita merasa satu frekuensi gitu kalau aku bilang. Yeah. Jadi goalnya sama, ya itu dari situ kita bisa bareng sih kalau dari aku ya. Gitu. Menentukan target marketnya juga penting ya. Apakah emang kita mau menentukan market yang seperti apa customer-nya? Karena kan itu juga menentukan keputusan sehari-hari dari usahanya itu kan, kayak pemilihan tempat untuk photoshoot, mungkin awal-awal modelnya ownernya sendiri gitu kan, kalau belum ada budget model ya. Nah, oke. Aku mau berlanjut ke pertanyaan kedua nih. Kan di situasi pandemi seperti saat ini dan krisis ekonomi, kita tahu ya banyak nih yang di PHK nih, karyawan kantoran tadi. Kalau dulu mungkin Kak Helda sama Kak Dela tuh resign-nya sendiri gitu kan ya, atas keinginan sendiri. Nah sekarang kan banyak nih yang di PHK, dalam arti ya mau nggak mau emang harus berhenti kerja. Dan mereka mulai beralih menjadi pedagang online dengan modal yang mungkin modal pesangon gitu ya. Itu tuh harus mulai dari mana sih untuk orang-orang yang memang baru pivoting atau baru beralih untuk menjadi pedagang online yang karena ya memang sekarang kita hanya bisa online ya yang kita andelin, itu harus mulai dari mana sih Mbak? Mungkin ke Mbak Dela. Jadi aku sekalian juga sharing, kalau untuk sekarang ini kita sebenarnya dipermudah ya, karena kita mau jualan aja kita punya Instagram, Shopee, Tokopedia, itu marketplace sekarang nih sangat-sangat memudahkan kita. Dulu waktu Helda dan aku pertama kali jualan, mungkin itu nggak ada. Kita nggak punya fitur-fitur itu semua nggak ada, jadi benar-benar ya ke Instagram ya? Aja. Iya, Facebook itu benar-benar batu lompatan pertama kita. Dulu bahkan kita ngetek-ngetekin foto, kita minta semua saudara komen untuk kita jualan di Facebook, minta tolong, tag dong, aku boleh nggak nge-tag foto jualanku ke Facebook kamu. Nah, sekarang ini kan ada Shopee dan Tokopedia. Jadi buat teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang misalnya sekarang terhimpit keadaan pandemi dan mau jaga-jaga gimana caranya biar ekonomi tetap stabil, tapi pakai dananya nih dana dari pesangon gitu ya. Berarti kan juga modalnya minim. Mungkin kalau misalnya aku sarankan pertama, Instagram itu yang pasti aku saranin dulu. Selain Shopee dan Tokopedia. Karena mungkin fitur Instagram itu kan mudah banget. Itu ibaratnya kita itu page jualan kita. Kalau misalnya Kak Helda sering bilang ke aku, itu toko etalase. Toko etalase gratis yang nggak bayar sewa. Jadi pertama, selain punya Instagram pribadi, bikin Instagram untuk jualan. Misalnya mau jualan makanan atau jualan hijab, nggak ada masalah. Nah, kita bisa manfaatin dulu yang nggak pakai modal. Karena kan ini mungkin modal pesangon ini kita harus efisien banget gunainnya. Nah, yang nggak pakai modal tuh gimana? Iya, ya benar tadi kata beberapa bulan ke depan bener ya. banget. Belum mungkin resikonya juga tinggi. Mungkin tadi juga Mbak Ilona udah sebut juga. Kalau kita jualan pertama kali, itu pasti ada juga modal untuk katalog. Selain kita cari produknya, mungkin rekan-rekan juga udah cari produk nih dengan selera masing-masing. Tapi aku udah coba juga Kak jualan di Instagram. Sebelum kena pandemi juga udah punya nih jualan tapi nggak laku. Nah itu masih ada yang salah nggak sih gitu? Yeah. Kalau misalnya masih ada, kalau itu udah pasti kita harus lihat juga persiapan untuk katalognya. Etalase udah ada Instagram, tapi diisi nggak dengan rapih produk-produknya. Kalau kita punya toko di mall atau di
ITC gitu, tapi kita nggak isi etalasenya dengan rapi, dengan menarik, itu nggak akan juga ngaruh. Jadi gunain dulu platform yang gratis seperti Instagram. Mungkin di situ kita juga bisa bikin katalog yang menarik sambil belajar. Baru kalau misalnya di Instagram kita udah kayaknya ini udah bisa nih lompat ke marketplace. Nah, itu bisa di-link. Bahkan sekarang Instagram tuh bisa nge-link. Bisa nge-link juga pakai tulis di bio kan juga bisa Shopee kita tuh apa. Nah, kalau untuk jualan di Instagram mungkin kayaknya belum ada yang lihat nih. Udah gratis Instagram tapi kok nggak ada yang lihat, nggak ada yang beli. Gunain juga kalau kata Kak Helda dulu WhatsApp Story. Bisa WhatsApp Story. Mungkin saudara nanti ada yang beli. Nanti kalau jualan apa di WhatsApp Story gitu kan. Coba lihat ke Instagram aku dong, follow. Nah, dari situ juga bisa. Atau mungkin minta saudara-saudara repost Instagram kita. Itu semuanya free. Jadi untuk pertama kali modal minim itu gunakan yang gratis-gratis dulu. Nanti baru yang berbayar kayak Shopee dan segala macam yang Tokopedia itu kan kita ada kayak charge transaksinya ya. Itu dipotong transaksi kita. Jadi yang gratis dulu aja fokusnya gitu sih tipsnya menurut aku. Sama sih yang aku nambahin ya. Jadi Shopee dan Tokopedia tuh berbayar ya? Aku baru tahu loh. Transaksinya dipotong. Kayak ada berapa biaya layanan. Itu biasanya, Mbak? Kalau nggak salah sih 0,5% sih kalau nggak salah ya. Tapi ya mungkin kecil. Tapi kalau ada yang gratis bisa terima order dari WA, kenapa nggak itu dulu aja? Gitu. Betul. Aku nambahin dikit. Kalau mau jualan. Mbak Ade mungkin mau nambahin. Iya, aku mau nambahin. Yang penting kalau baru mau mulai, itu paling penting adalah branding diri sendiri dulu. Jadi di Instagram pribadi pun orang harus tahu, gue pedagang, jualan nih. Jadi jangan kalau mau jualan underground gitu, masih malu-malu. Kadang japri orang, aduh yakin nggak ya? Nah kalau aku ya udah kayak gue jualan nih, posting segala macam, jelasin. Ya udah, emang gue pedagang. Kalau lu cari barang, carinya ke gue. Itu lebih apa ya, jadi orang kalau apa-apa ingetnya, oh si Helda waktu itu kayaknya ngepost kursi nih, berarti dia jualan kursi ya. Jadi jangan, itu sering dipost aja, pertama dari Instagram pribadi, bisa di Instastory, grup WA, minta tolong saudara. Jadi kalau emang effort, dananya kecil ya effortnya harus besar gitu. Kalau emang tolongin dong ke teman, postingin dong jualan gue gitu ya, itu nggak usah malu. Kalau aku kayak gitu. Jadi kayak dari awal harus kasih tahu dulu ke semua orang kalau kita tuh lagi jualan gitu sih. Oke. Jadi tuh prinsipnya kalau misalnya malu ya, kalau malu itu butuh modal yang gede ya Mbak Helda ya. Kalau mau malu, kan malu nih, jadi pengennya keren dong, displaynya keren, berarti apa? Modal fotografer. Instagram ads-nya keren, oke, berarti harus bayar kantor agency. Ya kan? Terus kalau misalkan mau modelnya cantik, ya berarti harus bayar model. Nah, kalau saya belum punya semua modal untuk itu, ya gimana ya? Harus tahu malu, kayak ya udah, saya sendiri yang harus menyampaikan itu semua, mulai dari model, mulai dari cerita, Instastory, jadi pokoknya semuanya iklannya ya diri saya sendiri gitu. Oke. Berarti itu pelajaran penting ya, kalau misalnya mau memulai usaha dengan modal minim tuh nggak boleh malu-malu gitu ya. Kalau malu-malu berarti kudu butuh modal besar, karena kita nggak perlu dibuat langsung untuk minta orang kasih testi gitu kan. Atau minta orang untuk belanja jualan kita, tinggal hire aja tuh perusahaan digital marketer gitu kan, untuk memasarkan produk kita. Oke. Aku mau nanya lagi nih, selanjutnya. Tadi kan sempat bahas nih masalah katalog ya, bahwa Instagram itu kan toko kita, etalase kita. Nah, gimana sih caranya itu memfoto produk yang baik supaya bisa menarik tuh pembeli untuk yang lihat tuh langsung lapar mata gitu kan. Pengen beli nih. Siapa yang mau jawab dulu? Ya, karena dulu jujur setahun pertama bahkan sampai 2 tahun aku foto semua produk Yenka yang di Instagram tuh sendiri, nggak pakai fotografer. Jadi mau kasih tips juga buat teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang bingung kategori foto menarik itu kayak apa sih. Jadi sebenarnya yang bisa menyampaikan fungsinya dengan benar, menarik dalam arti mungkin warnanya juga menarik, dan juga rapi gitu. Misalnya contohnya aku jualannya jilbab.
Tapi pada saat aku foto, mungkin jilbab yang dipakai sama rekan aku nggak pakai model ya. Apalagi yang difoto amatir nih. Ini penting banget. Dulu aku pertama kali foto katalog itu pakai ade sepupu aku. Jadi nggak ngerti pose, nggak ngerti gimana sih caranya mempresentasikan jilbab. Jadi memang harus rapi, harus benar-benar warnanya real sesuai dengan produknya. Dan kalau misalnya terpentok dengan spot tempat, kita bisa memanfaatkan juga tempat di rumah. Karena dulu pun aku foto itu di teras rumah. Jadi kalau kita foto, aku juga mau kasih tips, misalnya jendela itu di depan kita. Kita jangan membelakangi jendela, tapi kita menghadap ke jendela. Nah, itu penting juga. Ini kayak sekarang nih Kak Helda, lihat deh, ini cahayanya bagus banget. Karena aku tahu nih, spot dia duduk depannya tuh jendela besar. Jadi jilbabnya pun warnanya kelihatan. Warna gambaran dia pakai baju warna apapun kelihatan. Jadi memang kita harus cari terus peluang biar kita, peluang biar nggak ngeluarin dana, nggak usah ke kafe dulu, nggak usah beli kamera dulu yang mahal-mahal, pakai handphone, fotonya di rumah, asal spotnya tepat, belakangnya rapi, produknya juga rapi, juga di foto jangan kepotong-potong, mungkin misalnya produknya harusnya di tengah, basic-basic kita foto buat diri kita sendiri, tapi mungkin sedikit lebih bukan foto kayak foto selfie gitu ya, foto lebih ke produknya gitu sih. Oke, aku bahkan sempat lihat loh Kak Helda itu foto di depan Indomaret untuk produk Kienka yang followernya udah ratusan ribu itu, yang sold benar. Tapi masih foto di depan Indomaret, teman-teman. Karena kita sukanya real, kita sukanya itu nyampe ke customer gitu, dibanding foto background-nya bunga-bunga lovely, cantik gitu, kayak apa sih, kayak talas. Mungkin itu perlu ya sesekali, tapi kalau ke Indomaret itu akan nyampe ke relate ke hidup customer. Oh, gue kan suka ke Indomaret juga, bisa ya ke Indomaret pakai baju itu, cantik ya ke Indomaret pakai baju KNK. Jadi aku lebih suka kayak gitu. Bahkan kita suka lagi lewat ada tukang somai belanja pakai baju KNK. Sambil photoshoot sambil belanja somai. Kenapa kita suka bawa itu ke kehidupan sehari-hari? Karena kita lihat target pasar kita apa, ibu-ibu ke tukang sayur, ibu-ibu ke Indomaret. Oke deh, kita foto ke situ, lagi belanja, lagi ambil minyak. Gue kan kemarin beli minyak, kok nggak pakai baju Kienka ya? Jadi pengennya tuh nyampenya seperti itu loh. Kalau cuma kayak putih doang rapi, kayak nggak kepikiran nih baju mau dipakai kemana nih gitu. Oke. Jadi tuh bagi teman-teman yang modalnya minim tuh, tembok Indomaret kan biasanya putih tuh ya, itu bisa dimanfaatkan. Bener banget. Sunlight, dapat lightingnya. Tinggal sekarang masalahnya handphone nih. Tipsnya nih, ada nggak sih device tuh, apakah perlu beli kamera profesional kah, atau handphone sendiri aja cukup gitu? Mungkin Mbak Della bisa jelaskan. Ya, ini aku juga sering banget sih ditanyain kalau misalnya aku lagi posting di Instagram yang aku ngevideoin gitu, ditanya, Kak, kalau handphonenya apa sih gitu? Kadang masih atau kameranya apa sih? Kadang merek kameranya aja, merek lensa ditanya semuanya. Tapi malah justru yang aku paling suka adalah kamera handphone, warna lebih kelihatan. Mungkin aku harus nyebutin merek. Aku memang lebih suka foto dan menganjurkan buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian itu foto selalu pakai iPhone. Pertama kenapa? Karena memang Instagram for Android itu belum support. Jadi kalau teman-teman sama rekan-rekan semua bikin Instagram jualan, nge-Insta story, pakai Android. Android merek apa aja, mau Android Samsung yang 12 juta, 20 juta, itu tetap belum support. Jadi, saranku kalau misalnya ada budget untuk memulai dan pengen banget serius, biasanya kalau kata Kak Helda, kalau kita udah beli barang yang lumayan pricey, kita jadi sungguh-sungguh nih jualannya itu pilihnya untuk device-nya tuh iPhone. Minimal iPhone 7 Plus. Kalau iPhone 7 Plus udah bisa foto katalog di rumah, nggak pakai lighting apapun, tapi pakai cahaya matahari. Gitu. Oke. Teman-teman UMKM, ini bukan pesan sponsor ya, sekali-sekali kita tidak disponsori oleh iPhone. Kita terima endorse dari iPhone. Abis ini Kak Helda dan Kak Della terima endorse dari iPhone, tapi enggak, ini bukan pesan sponsor, tapi memang berdasarkan pengalaman sudah mencoba berbagai macam device ya. Bahkan endorse aku dengar katanya kalau yang artisnya atau
selebgramnya nggak pakai iPhone nggak jadi nggak mau. Oh iya benar. Kita kalau misalnya pilih mungkin mau ngirim barang ke selebgram atau ke artis gitu ya, kita bisa lihat di Instastory-nya kalau dia patah-patah Instastory-nya, itu pasti dia pakai Android. Walaupun semahal apapun handphone Android-nya pasti nggak akan aku sama Kak Helda pilih, karena wah bahaya nih nanti kalau dia unboxing, produk kita nggak kelihatan warna aslinya. Tapi kalau pakai iPhone tuh memang Instagram for iOS, Apple itu udah support banget. Jadi mau yang 7 plus, nggak harus Pro Max, nggak harus X Max yang tinggi-tinggi, dari 7 plus aja tuh kalian nge-review produk, buka pintu sekitar jam 4 sore itu udah pasti warnanya bagus. Gitu. Oke. Sip. Terima kasih banget nih. Kita mau beralih ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan foto udah, handphonenya sudah. Ya, sekarang captionnya nih. Captionnya dong. Kak Helda nih, boleh Caption jujur ini agak berat memang. Ini perlu jam terbang sering-sering tulis caption. Karena orang begitu udah foto, gue tulis apa ya nih? Gimana ya gitu. Nah, jadi pertama caption itu kalau aku selalu maunya natural. Lagi-lagi konsep kita berdua selalu semua maunya natural. Jadi ngomong, halo hari siapa yang sore ini lagi pengen ngeteh gitu. Nah, ini cocok banget nih. Aku lagi punya kue untuk teman ngeteh sekalian gitu. Jadi awalnya sapa, menyapa, lalu sampaikan isi produknya apa, details produknya apa, dan terakhir kalau bisa kita bangun engagement. Ini yang paling penting di Instagram. Jadi apa itu engagement? Yaitu interaksi. Jadi Instagram itu bukan seperti kayak cuma orang lihat doang, enggak. Tapi orang harus ngobrol di Instagram kita. Mulai dari nge-like foto, mulai dari reply komen, terus habis itu reply DM, bahkan sesimpel nge-react Instastory kita, itu juga kita tuh membutuhkan banget interaksi seperti itu gitu. Jadi captionnya itu nggak cuma asal tulis dijual tiramisu 150.000 enak. Nah, siapa yang mau beli? Gitu. Termurah ya. Nah, jadi ya benar-benar harus kayak, halo selamat sore, aku lagi ngeteh nih pakai tiramisu enak. Tiramisu ini berbahan berkualitas, terbuat dari susu sapi Australia atau apa gitu. Nah, siapa yang teman-teman di sini yang udah pernah cobain tiramisu kita gitu. Nah, jadi kayak ngobrol di situ gitu sih. Harus ada pertanyaannya juga ya supaya memancing orang untuk komen. Iya, memancing orang untuk komen. Pentingnya komen apa? Perlu dijelasin sekarang apa nanti? Boleh sekarang. Lanjut ya. Jadi lupa. Oh iya. Jadi misalkan dia jawab nih, Kak, siapa yang di sini suka tiramisu gitu kan pertanyaannya. Ntar ada yang jawab, aku Kak, tapi aku nggak suka. Kadang pahit rasa kopinya. Nah itu harus dibales juga. Jadi kita harus ngobrol gitu. Itu yang aku bilang itu perlunya untuk ningkatin engagement Instagram kita gitu. Jadi itu maksudnya nanti di setiap dia buka Instagram, baru dia dari home HP dia buka Instagram, muncul postingan pertama adalah si tiramisu. Kenapa? Karena dianggap sama Instagram, si toko tiramisu ini adalah sahabat si customer itu gitu. Jadi kita dekat. Jadi yang paling sering muncul di halaman pertama adalah ya si tiramisu lagi. Kadang orang suka ada yang nanya, Kak Helda kok yang muncul kakak mulu sih gitu. Ya kakak paling sering ini ya Instastory. Enggak, jawabannya enggak. Karena kita sering ngobrol gitu. Kenapa yang muncul aku terus? Karena kita sering ngobrol di DM. Aku ngobrol, aku balesin chatnya. Kamu sering komen di Instagram aku, kamu nge-like foto aku, kamu react video aku. Nah, itu dianggap sama Instagram, kita tuh berhubungan erat, kita engage banget. Nah, itu gimana caranya? Berarti semua followers kita harus engage ke kita. Artinya berarti kita harus memancing semua orang interaksi dengan Instagram kita gitu. Tunggu dulu nih, aku mau nanya dulu nih. Jadi semua orang yang nge-DM, semua yang komen itu dibalesin tuh satu-satu? Dibalesin. Kita punya admin khusus bales DM, bales komen, dan semuanya. Bales WA semua. Bales WA. Dan bahkan balesnya nggak boleh asal bales, harus diajak ngobrol. Nah, itu makin engage sekali. Jadi kok ini juga tips buat teman-teman buat yang mau endorse selebgram atau apa, jangan lihat dari jumlah followers, tapi dilihat dari jumlah komen di setiap postingan. Itu banyak atau enggak. Jadi percuma mau followersnya 1 miliar, tapi dia nggak pernah interaksi. Akhirnya nggak akan, setiap postingan si selebgram keren itu, si 1M itu, nggak akan muncul di semua followers dia. Karena dia jarang interaksi dengan followers dia. Gitu. Kalau selebgram emang sering balesin komen, biasanya kan
enggak ya? Nah, coba aja dilihat. Ada beberapa selebgram yang berarti itu cuma mengandalkan dia udah bangga nih followers gue banyak, tapi dia nggak bales-balesin, dilihat aja dari like-nya aja udah kelihatan sebenarnya. Oke. Kak Dela mungkin mau menambahkan terkait tadi kita bahas mengenai caption. Caption ini harus seperti apa sih yang perlu gitu kan supaya tadi nggak boleh template ya. Jadi Oh iya kan benar-benar. Nggak boleh template. Nggak boleh template. itu Jadi gimana? ya aku juga nambahin juga kalau misalnya, jadi si Instagram ini juga ngebaca caption yang template dan berulang. Bahkan foto berulang pun background-nya kebaca. Jadi memang algoritma Instagram ini pelik banget. Sadis. Dan nah maka karena itu nggak semuanya bisa jualan di Instagram secara mudah ya. Nah Semuanya makanya bisa berjualan, tapi nggak semuanya bisa sukses berjualan di Instagram. jadi caption itu juga kalau bisa jangan yang misalnya nih tadi Kak Hela bilang tiramisu mocha IDR harga 50.000 kirim dari itu template. Nah, template pun kebaca. Nanti kalau misalnya template-nya kebaca, pas postingan kedua kamu ganti tiramisu choco dengan bawahnya sama, IDR harga berapa. Itu makin turun likes-nya, makin turun komennya, insight dan engagement-nya makin turun, makin followers-nya nggak ngelihat. Yang kelihatan cuma yang muka pertama, karena memang caption yang dipakai yang pertama yang paling fresh banget gitu. Yang nggak diulang-ulang terus. Oke. Jadi itu penting banget ya untuk membalas DM, yang komen tuh kita like. Penting banget. Bahkan durasi kita ngebalesnya juga penting. Maksudnya di bawah 24 penting. jam. Di bawah 24 jam. Makin cepat makin bagus. Makin cepat kita memberikan respons terhadap komen mereka. Betul. Harus ada yang setiap hari ini untuk mantengin IG. Oh iya, tentu. Dulu aku juga jadi admin packing, jadi admin chat, admin balas komen, semua paket lengkap. Okay. Kalau misalnya mulai dari awal kan berarti belum punya staff nih, semua masih dikerjain sendiri gitu ya. Itu berarti semua harus dikerjain sendiri ya, termasuk balas-balas komen gitu kan. Iya. Nah, pengalamannya tuh gimana sih, kan pasti capek banget dong ya harus ngebalesin. Kadang kan komen-komen netizen kan receh-receh gitu kan, kadang nggak terkait juga dengan produknya gitu kan. Cuma ya komen-komen nggak penting. Love gitu ya, cantik gitu. Bagus ya. Kerudungnya Kak gitu. Aku yang jawab deh. Jadi sebenarnya komennya misalnya Kak Helda tadi jualan tiramisu rasa mocha, terus ada temennya yang komen atau followersnya yang komen bilang enak gitu. Nggak apa-apa, si enak itu, kata-kata enak tuh tetap dibales. Order dong Kak gitu. Nanti kan ngobrol. Pokoknya ini tuh sebenarnya berkaitan dengan yang akan nanti juga kita bahas, itu yang namanya insight. Nah, engagement atau tadi kayak Kak Helda bilang itu, kita harus membuat semua followers kita tuh jadi circle terdekat. Nah, itu akan mempengaruhi insight. Insight itu yang akan mempengaruhi juga prestasi dari foto atau katalog yang kita pajang. Makanya kalau misalnya komennya nggak penting atau mungkin cuma ngasih love, nggak apa-apa, tetap kita, karena komen itu mahal. Di Instagram nyari komen itu mahal. Netizen komen aneh-aneh juga kita seneng. Karena benar-benar untuk memancing mereka komen itu, mereka ngeluangin waktu, ngeluangin ketik-ketik itu tuh mahal. Betul, dan itu efeknya di kita adalah hubungannya ke penjualan gitu. Oke, tadi hubungannya ke si masalah menaikkan engagement itu ya. Mungkin bisa ditunjukkan nih. Ini aku mau sharing ya. Engagement. Oke, aku mau sharing. Ini salah satu contoh insight atau engagement dari foto Kienka. Sebentar. Aku mau share screen. Udah bisa? Sebentar, aku coba dulu deh. Kayaknya harus di... Sambil menunggu nih, Kak Helda, mungkin aku mau nanya dikit nih, terkait IG Ads atau endorsement. Penting nggak sih?
IG Ads sih penting, endorsement juga penting. Cuma kembali lagi itu harus dilihat target pasar kita apa gitu. Orang-orang target marketnya seperti apa gitu. Misalkan jualan kerudung, ya berarti kita harus cari orang yang juga pakai kerudung. Jadi followersnya dia tuh kan biasanya adore sama dia karena dia cantik, muslimah, rapi. Gue pengen ikut tutorial jilbabnya si selebgram ini kan. Nah, jadi kita harus pandai-pandai ngelihat kayak gitu. Jangan tiba-tiba misalkan endorse ke artis yang suka pakai bikini gitu. Nah, itu jadinya ntar orang kayak nggak nyambung karena followers-nya berarti orang-orang yang suka kehidupan bebas gitu, kayak yang sukanya emang ke pantai gitu. Jadi kayak nggak nyambung kan mau pakai jilbab kemana gitu. Sama IG Ads juga gimana deh yang waktu itu, kalau IG Ads itu tuh juga bisa disetting dari jangkauan. Terus apalagi? IG Ads itu selain dari jangkauan, minat dari minatnya. Misalnya kayak aku hanya suka nge-follow all-shop yang jualannya dress. Nah, jadi si Instagram Ads itu pas aku setting untuk kira-kira tipikal followers apa yang akan ngelihat iklan aku tuh orang-orang yang hanya memfollow Instagram online shop dress gitu. Pantesan Instagram gue tuh isinya makanan semua, soalnya gue follow-nya. Iya betul sekali. Itu juga itu ngaruh juga. Kadang kalau kita ngekliknya mungkin tanaman semua, jadinya ya gitu, yang muncul di Instagram Ads-nya nanti tanaman, jadi nggak sesuai. Oke. Sebelum ke IG Ads atau endorsement sih yang pasti harus kuat dulu ya Instagramnya, karena itu kan ibaratnya kayak cuma memancing orang untuk datang ke page kita, tapi begitu udah bayar, kadang gini, Kak aku endorse si A kok nggak ngaruh sih. Nah, yang nggak bikin nggak ngaruh apakah selebgramnya atau emang etalase toko kamu gitu. Kalau orang udah, ibaratnya kan misalnya kita endorse nih, ada artis misalkan yang bayarannya 10 juta gitu. Oke lah, berarti abis dia post, itu sebenarnya banyak yang mampir ke kita. Misalnya ada 2.000 orang. Tapi pas datang, ini jualan apa sih? Nggak jelas, nggak ada CS-nya, nggak ada fotonya berantakan, harganya nggak ada. Udah males. Nah, berarti yang salah bukan dari artisnya kan. Berarti kita yang tidak bisa mengolah pengunjung yang datang gitu. Ibarat kayak orang masuk toko, ternyata penjaga tokonya nggak ada. Ya udah orang cuma masuk-masuk, lihat, keluar lagi gitu. Jadi berarti sebelum itu harus kuat dulu beralih kita ke tokonya. Tadi foto harus dirapin dulu. Iya, captionnya harus bagus. Ibaratnya udah mateng, baru boleh cari bantuan pihak luar gitu. Oke. Jadi pada saat mereka masuk pun itu udah siap, kita udah siap. Kayak ibarat masuk toko udah disambut, selamat datang Kak, mau beli apa? Kita punya produk ini. Kayak udah sangat siap gitu loh, menunggu banyak orang datang gitu. Oke. Nah, terus itu juga kaitannya testimoni. Testimoni itu perlu juga kah dikumpulkan mungkin dari awal-awal banget ya, Kak Helda ya? Supaya mungkin pada saat orang masuk, oh ini nih trusted gitu kan. Testimoni penting banget, tapi aku karena merasa mungkin kalau yang awal-awal jualan bisa sih, cuma dirapihin aja. Biasanya kan testimoni itu kan kayak cuma ngomong di WA ya, makasih ya Kak, makanannya udah sampai, enak. Nah itu kan biasanya kita capture tuh, terus habis itu kita post di Instagram. Cuma kadang suka jadi terlalu banyak, berantakan, orang bahkan jadi nggak lihat. Kalau aku biasanya malah justru bikin itu di IG sendiri lagi, khusus testimoni. Oke, jadi ada IG account khusus testimoni. Kalau aku ada yang kayak gitu. Jadi orang kalau misalnya kayak gini, Kak, ini makanannya enak nggak sih? Aku boleh lihat testimoni nggak? Ada tuh, ada Instagram sendiri. Itu biasanya aku taruh lagi di profile atau di tiap caption. Yang masih ragu sama tiramisu coklat aku bisa cek testimoni di @tiramisutesti gitu misalkan. Jadi orang, oh ya udah itu khusus ngumpulin di situ. Cuma kalau misalnya testinya masih sedikit. Cuma karena itu kan aku buat karena aku udah 10 tahun jualan kan. Kalau isinya testi semua, Instagram aku isinya cuma testi gitu jadinya. Jadi aku pindahin. Cuma kalau buat yang baru-baru bisa ditaruh di Instagram atau di highlight Instastory ya, dirapihin, ditulis testimoni, atau di feeds biasanya diseragamin dengan background yang rapih aja gitu. Kayak dirapihin lah pokoknya supaya enak dilihat. Tapi itu penting banget testimoni. Jadi tuh biasanya tuh kita minta testimoni ke orang-orang terdekat dulu gitu ya? Iya, kalau awal biasanya aku kayak gitu. Gimana? Enak nggak? Lagi-lagi nggak boleh malu berarti kan. Lu udah nyampe belum tiramisu gua? Enak nggak? Tanya aja gitu. Kadang orang malu tuh. Enak nggak? Iya enak. Oh ya udah, makasih ya gitu. Ntar order lagi ya gitu. Oke. Jadi tuh kadang tuh orang bilang tanya aja enak nggak kan? Orang segan juga gitu ya untuk bilang nggak enak. Kayak begitu bilang enak,
Capture. Mau nggak mau orang jawab enak dong. Capture, masukin ke IG. Oke. Kak Adela gimana? Kak Adela udah siap dengan share screen-nya? Iya nih, share screen-nya kok nggak muncul ya? Sementara aku masih coba. Oke. Kita sambil coba mungkin kita lanjut lagi nih ke Kak Helda tadi masalah endorsement. Endorsement itu berarti pokoknya dari lengkap dulu, terus kan kita harus baru mulai ke IG Ads. IG Ads itu berapa sih budgetnya yang biar ngefek gitu loh? Apakah misalnya dengan budget 500.000, 1 juta tuh udah memberikan impact? Kak Helda? Iya, halo. Apa IG Ads? Ya, budgetnya berapa sih untuk bisa IG Ads itu bisa memberikan impact gitu kan? Apakah budgetnya 500.000, 1 juta itu udah ada udah memberikan reaksi yang positif gitu untuk penjualan? Aku sejujurnya belum pernah cobain IG Ads. Mungkin bisa Dela yang jawab. Oh iya, aku udah pernah pakai IG Ads. Jadi aku mau kasih tahu juga kalau untuk IG Ads itu klasifikasi pertama kalian juga teman-teman semua nggak bisa pakai IG Ads kalau belum punya Instagram for Business. Jadi kalau yang Instagram kita pribadi sekarang itu Instagram personal, itu bisa di switch ke Instagram for Business, ada di setting atau di account itu free. Itu langsung di switch dulu, nanti otomatis Instagramnya tuh jadi ke open, nggak bisa di privacy, jadi kebuka. Nah itu baru kita bisa daftar tanpa pakai agensi pun. Banyak banget yang nawarin pasti nih agensi-agensi yang mau daftar Instagram for Business nggak. Nah itu caranya gampang, tinggal ikutin step by step-nya di aplikasi Instagramnya. Dan pertama tuh biasanya kita disuruh setting budget. Nah pas setting budget itu kalau yang aku muncul di aplikasi aku itu keluarnya dolar. Jadi kalau sekarang kita konsepnya baru awal jualan, modelnya terbatas, aku sih kurang saranin pakai Instagram Ads. Karena jadi gini, contohnya kita sisihin $10. Kita setting di Instagram Ads itu, Instagram iklan yang ada sponsor-sponsornya tuh, kita setting $10. Terus kita bisa tentuin juga durasinya. Mau berapa lama? Mau 1 hari kah? Atau mungkin sekitar 3 hari. Nah, $10 itu dibagi tuh. Nah, $10 itu dibagi. Tuh. Nah, $10 itu dibagi jadi 3 hari. Jadi 1 harinya $3. Hari kedua $3, hari ketiga $3. Nah, itu kan kalau misalnya semakin dikit budgetnya, itu semakin dikit juga yang lihat. Mungkin cuma bisa 100 followers yang lihat. Bahkan sebenarnya kita butuh ribuan followers. Jadi mungkin lebih ngefek kalau kita minta tolong saudara atau minta tolong teman repost. Misalnya, aku baru jualan. Kak Helda udah punya followers di Instagram dia misalnya 2.000. Hel, gue mention ya ke Instagram lo, Instastory, tolong di-repost dong. Nah, yang lihat Instastory-nya Kak Helda mungkin ada 1.000. Itu lebih ngefek dibanding kita pakai Instagram Ads kalau budgetnya kecil. Tapi kalau Instagram Ads dengan budgetnya besar, misalnya 10 juta, itu mungkin jangkauannya luas. Gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya kecil, kita awal jualan, kayak aku tadi ya, dulu 5 juta, 2,5 jutanya aku belanja jilbab, aku cuma punya sisa 2,5. Belum dibagi dengan biaya-biaya lainnya. Mungkin beli plastik, beli segala macam. Nah, budget untuk Instagram Ads jangan-jangan tinggal 1 juta, itu udah nggak cocok untuk yang awal baru mengembangkan usaha gitu. Oke. Ini aku akan coba untuk share screen dari aku sebentar ya, untuk kita supaya bisa nunjukin tadi itu untuk IG highlight-nya, gimana caranya memonitor untuk IG highlight. Tapi sambil kita menunggu nih, aku mau nanya nih, followers itu kan terkadang pada saat kita bikin account itu kan followersnya ya paling baru berapa gitu kan, minta teman-teman untuk share, follow Instagram kita. Perlu nggak sih kita beli followers supaya nggak sedih-sedih amat gitu loh IG Helda account-nya? bisa membantu nih.
Beli followers sebenarnya itu murah banget loh beli followers ya. Sekarang tujuannya apa dulu? Kalau cuma untuk branding supaya orang memancing supaya follow, silahkan aja, sah-sah aja. Maksudnya biar kayak daripada kita follow toko 0, mendingan yang udah 1.000 kan. Mungkin di situ orang bisa lebih percaya gitu kan. Tapi sebenarnya beli followers yang nggak akan membuat dagangan kita laku. Itu tuh pasif sama sekali. Nggak tahu siapa, orangnya siapa. Mungkin saya jualan kerudung yang follow laki-laki umur itu 7 tahun semua. Ya sebenarnya nggak guna kan kita beli followers itu karena nggak sesuai dengan target market kita gitu. Jadi tergantung tujuannya apa sih. Kalau cuma buat kayak pajang-pajang doang supaya kelihatannya wah udah lama nih online shopnya ya boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya kalau untuk ke penjualan sama sekali nggak ada pengaruhnya gitu. Oke. Ini aku akan share screen untuk tadi. Oke, bisa dilihat kah? Nah. Oh iya, nah ini dia nih. Oke, mungkin Mbak Della bisa jelaskan. Oke, Ini aku Instagram Kienka ya, Kienka ya ID. ini Instagram Kienka. Nah, ini nih insight itu yang kakak atau yang rekan-rekan lihat sekalian nih, insight ini akan muncul kalau kalian pakai Instagram for Business. Jadi kalau Instagram pribadi nggak akan ada insight-nya. Kalau teman-teman semua pakai Instagram for Business, itu ada di bawah foto insight. Ini yang harus kita lihat, apakah pas upload, caption kita memberikan impact yang besar terhadap penjualan kita. Ini kemarin baru banget aku mau open order Hana Tunik. Kamu yang kangen liburan nggak? Long tunic plan siap namanya jadi outfit liburan. Lagi-lagi pertanyaan. Itu banyak yang bilang, mau dong kak. Iya nih kangen liburan. Karena yang respon banyak, yang likes atau yang love, itu ada 8.000. Yang komen ada 376, yang mengirimkan postingan ini ke kerabatnya atau ke followers lain ada 116, yang men-save foto ini ada 1.000. Nah ini jadi prestasi nih buat aku sama Kak Helda buat tahu kira-kira ini bakal direbutin nggak ya. Karena foto ini otomatis akan muncul di home followersnya Kienka. Nah, pada saat teman-teman semua bangun tidur, akan muncul foto ini. Dan berapa banyak orang yang tertarik untuk, mau klik Instagramnya Kienka, klik itu ada 9.419. Ini orang atau followersnya Kienka yang mampir ke toko dan profil kita. 900-400. Iya, gara-gara postingan ini. Nah, ini yang di sebelahnya juga ada yang namanya reach. Reach ini berapa banyak akun atau berapa banyak Instagram di home yang ngelihat foto ini. Kalau nggak salah sekarang itu followers Kienka 583.000. Setengahnya ngelihat postingan ini di home-nya. Jadi aku sama Kak Helda udah bisa memperhitungkan kalau dari 250.000 account followers ini ngelihat dan 9.000-nya mampir, tuniknya bagus nih, ngeklik. Berarti ada calon pembeli dong di profil orang-orang yang profile visit. Jadi itu sih gunanya caption yang bagus, foto yang menarik untuk ini nih, untuk melihat statistik ini apakah tinggi, apakah rendah. Kalau rendah, ternyata yang profile visit cuma 10, yang reach cuma 1.000. Ya mungkin nggak akan terjadi perebutan atau webhan yang begitu besar, mungkin ya barangnya nyisa atau mungkin ya orang nggak begitu tertarik. Tapi pada saat udah kayak gini nih trending, aku sama Kak Hela suka ngomong fotonya trending gitu. Ini berarti engagement-nya sudah terjadi, jadi kita siap-siap diperebutkan gitu. Oke, terus ada foto satu lagi ya? Ya, aku coba buka. Oke. Nah, ini juga dari Instagramnya Kienka. Ini foto yang sama kah? Oh, ini foto yang sama. Ada satu lagi mungkin yang ada ininya. Ada grafiknya ya? Iya, yang ada grafiknya. Oke, sebentar. Coba. Kita mau break dulu. Mungkin lagi azan. Sebentar. Oke, sambil kita menunggu. Boleh. Sambil kita menunggu untuk aku
Oke, aku udah siap. Kita lanjut ya. Azannya juga udah berhenti. Aku lanjutin ya tadi penjelasan terkait insight. Jadi ini juga akan muncul kalau rekan-rekan atau teman-teman sekalian punya Instagram for business. Jadi bukan berarti Instagram for business ini untuk jualan doang ya. Untuk Instagram pribadi pun para selebgram dan artis-artis itu semua tuh pasti punya ini. Mereka kadang suka nge-capture atau punya screenshot ini untuk ngasih ke kita. Jadi sebelum aku mungkin tanya red card-nya berapa, mungkin mereka mau sebutin red card-nya sekali posting 3 juta. Nah mereka ngasih lihat ini nih. Ngasih lihat si insight-insight ini. Iya, jadi mereka ngeliatin juga impression dan segala macam. Nah, jadi tadi yang reach tadi itu akan ngaruh juga. Nih lihat di bawah ada most active time. Jadi juga selain kita harus posting yang menarik dan posting yang caption-nya bagus, jam dari kapan foto itu di-post juga termasuk yang berpengaruh. Di sini juga bisa dilihat juga. Ini aku ngambil salah satu contohnya hari Rabu. Nah, di sini kelihatan grafiknya dari jam 6 pagi, 9 pagi, 12 siang. Nah, di sini yang paling tinggi itu jam 6 sore. Nah, di situ biasanya aku untuk teaser ya buat teaser. Endorsernya buat post jam segitu? Betul. Jadi aku ini kayaknya teaser foto pertama harus di jam segini nih dengan foto terbaik, caption terbaik. Pokoknya prestasi dari penjualan setiap batch biar diperebutkan tuh sangat berpengaruh dari postingan di jam yang tepat, caption yang tepat, foto yang tepat. Kalau di situ udah salah, nggak salah jadi yang mana aja nih kayak fotonya. Di situ impact-nya ke belakang. Tapi kalau di depan likes-nya udah tinggi, di postingan pertama ke belakangnya turunnya nggak drastis. Dari 8.000, 3.000, 2.000, 1.000. Tapi pada saat pertama kali posting, caption-nya udah reach-nya rendah, itu udah ke belakangnya pasti rendah dan mungkin webhan-nya juga nggak begitu antusias gitu. Oke, berarti tuh ini kita kalau mau endorse itu tuh bisa minta data ini ya ke selebgramnya misalnya? Biasanya kalau yang pakai manajemen sebelum mereka, ya, dia biasanya justru red card sama ini engagement reach tadi profile visit semuanya tuh kelihatan. Jadi di Instastory pun ada grafik-grafik ini. Instastory Kienka misalnya dilihat 50.000 viewers, dilihat berapa kali pun itu ada. 50.000 account yang lihat, 70.000 kali dilihat itu ada. Jadi nggak cuma postingan doang. Instastory juga ada, itu bisa dijadikan juga mungkin kalau misalnya kita belum menentukan harga, kadang-kadang lihat dari antusias pertama, misalnya teaser tadi aku belum sebut harga kan. Nah, itu bisa juga jadi patokan. Pokoknya memang statistik kita tuh di insight di Instagram bisnis gitu. Oke. Nah, bahas teaser nih. Boleh nggak sih cerita tuh? Kan kalau di CNK itu kan pakai teaser dulu ya, teaser foto sebelum beneran open order. Nah, itu tuh strateginya tuh seperti apa sih dengan penggunaan teaser ini? Apa yang ingin dicapai? Helda mau jawab, Helda? Helda mungkin. Aku stop share ya. Ya. Oke. Helda mungkin Kak. Jadi kan toko online tuh ada 2 metode nih biasanya. Ada yang publish katalognya full, kayak misalnya kayak kita lihat Zara lah gitu. Toko Zara kan dia selalu available kan banyak jenis. Atau kita mau pakai metode webhan. Webhan ya bener ya. Nah, kita tuh memilih pakai webhan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita publish kayak Zara contohnya, itu akan banyak produk yang sisa. Jadi misalkan kita publish ada 15 katalog baru nih dipajang, ada celana, ada baju. Nah, ntar yang laku ya orang karena banyak pilihan, orang akan milih yang biasanya yang bagus-bagus. Udah misalkan yang laku cuma baju A nih. Ya udah si baju B, C, D, E-nya itu malah jadi nggak kayak kalah pamor karena ada pilihan. Tapi di saat kita pakai webhan, orang otomatis fokus ke baju itu doang. Kadang ada yang mikir, gue nggak suka, tunggu yang lain deh. Tapi ntar ini gue gak kebagian. Ya udah beli aja deh. Nah, itu yang lagi kita pengen membangun antusias kayak semua orang fokus ke satu produk. Jadi
ya udah mau nggak mau lu harus beli gitu loh, daripada nanti ketinggalan kehabisan gitu. Nah makanya kita pakai yang namanya teaser. Itu biasanya kita munculin dari beberapa hari sebelum launching, bisa 3 atau 4 hari. Di situ kita olah dulu, kita bangun, kita ciptakan keinginan belanja orang itu dulu. Jadi kita posting tuh dengan berbagai adegan. Ada yang lagi di Indomaret, ada yang ini. Jadi orang kayak, oh iya gue ke Indomaret, oh iya gue lagi beli cabai pakai Bergo, oh iya gue ini, oh iya, oke, hari Jumat gue akan bertempur untuk produk itu gitu. Jadi kita bangun dulu keinginan orang itu gitu loh. Makanya kita perlu teaser. Kalau misalnya nggak ada teaser, tiba-tiba hari Jumat open order jam 10. Orang boro-boro lihat kan kayak apaan nih, kok nggak tahu tiba-tiba udah open order aja. Tapi kalau pakai teaser itu kayak keinginannya udah makin ke puncak banget gitu loh, kayak pengen ya gue nggak boleh kehabisan. Besok muncul lagi fotonya, kok Kadela tambah cantik pakai Bergo, pengen lagi, makin pengen, baru kita jebret hajar di webhan di jam segitu. Nah di situ jadi orang bertempur tuh di situ, mau nggak mau ya udah fokus di produk itu doang gitu. Kadela mungkin mau nambahin? Itu strateginya. Kenapa kita Enggak sih, cukup kayaknya udah benar itu. Emang kita selalu menggunakan itu. Selalu menggunakan teaser gitu ya. Kan aku tahu Elda nih ada jualan yang lain-lain, banyak jualannya. Nah yang lain itu tuh kan nggak pakai teaser. Gimana sih membedakan apa yang kapan saat kita harus memakai teaser, kapan saat kita tidak memakai teaser? Memang jualannya beda, account-nya harus dibedakan juga gitu ya. Tergantung dari produk. Apakah ketersediaan barang itu banyak nggak di pasaran? Kalau misalkan kita kan Kienka itu bikin bajunya, jadi nggak akan ada nih baju ini di toko lain. Ya mungkin ada tapi nanti misalkan ditiru. Tapi pada saat ini kalau kamu cari di Shopee itu nggak akan ada. Kita nggak punya kompetitor. Jadi jadi kita pede dong, ya udah lu mau nggak mau harus beli di Kienka. Tapi di saat aku beli jualan barang yang emang itu barang di setiap toko ada, dicari di Tokopedia itu banyak. Kalau aku sok-sokan pakai teaser, orang kayak ngapain gue ngikutin webhan lu, gue beli sekarang di Shopee juga ada banyak gitu kan. Nah jadi karena kita pede itu barangnya signature, itu bikinan kita, makanya kita bikin pakai webhan itu gitu. Oke. Aku mau nanya nih, awalnya kan Kienka itu tadi belanja di Tanah Abang, terus berarti kan jual nggak produksi sendiri gitu ya, tapi menjual barang yang dibeli secara grosiran. Nah, itu gimana sih ceritanya bisa beralih menjadi produksi sendiri? Kenapa gitu kan? Oh iya, sebelumnya teman-teman kalau ada yang mau Q&A, boleh mulai dari sekarang ya. Tanya-tanya dulu. Nanti kita kumpulin, kita akan jawab pertanyaannya ya nanti. Setelah kita selesai dari list Q&A kita. Lanjut. Oke, mungkin aku yang jawab ya. Jadi memang waktu itu tuh transisi dari kita beli jilbab jadi ke produksi pun baru jenisnya jilbab aja. Belum ada baju, belum ada itu, karena kita pengen selain mungkin demand-nya itu semakin tinggi, sedangkan kan kalau kita bergantung sama pasar grosir, kadang-kadang nggak stabil ya stoknya ya gitu. Dan di situ kita pada saat kita udah produksi udah mulai pakai label, udah mulai kalau brandingnya tuh udah mulai semakin rapi gitu. Karena dulu waktu kita beli mungkin masih setengah-setengah kan, dan kita nggak bisa punya jadwal open order yang teratur. Jadi kita tergantung sama barang datang. Kalau misalnya barang datangnya terlambat, kita mungkin nggak jadi, bahasanya kita nggak belanja stok gitu. Tapi pada saat, ini kayaknya demand-nya udah semakin tinggi nih, terus juga harus semakin variatif, harus cari inovasi baru, bukan cuman mungkin dulu jualannya jilbab instan atau jilbab Paris polos, kayaknya udah harus mulai ke produksi gitu. Nah, udah punya jadwal juga, seminggu sekali open order. Motifnya mungkin minggu pertama satin, minggu kedua mungkin voal, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, pasar juga berkembang kan, nggak cuman jilbab Paris. Waktu itu trennya itu polikatun. Polikatun jilbab itu lagi hype. Ternyata polikatun jilbab itu dijual kainnya rollan. Jadi itu juga yang memacu aku dan Kak Helda untuk beralih ke produksi. Gitu. Oke. Lalu aku mau nanya nih, tadi kan sempat beralih ke website ya. Dari awal memang sudah menggunakan website atau pertamanya hanya di IG dulu aja ya? Dan apa sih yang akhirnya memutuskan untuk
oke deh kita pindah ke website gitu untuk ordernya. Karena kan untuk bikin website sendiri cukup lumayan ya budgetnya ya, puluhan juta mungkin. Uh, pertama kali, ya aku deh yang jawab. Jadi dulu pertama kali tuh kita memang seller yang aktif banget di Shopee. Kita belum pakai website karena di Shopee itu masih sanggup atau masih baik lah trafficnya untuk menerima orderan-orderan weban kita. Jadi waktu itu kita gunainnya 2, WhatsApp manual ditotalin. Jadi kalau misalnya kirim format order jam 11, nah itu banyak format yang masuk, dibalesin satu persatu. Semakin tinggi orderannya, semakin kok kayaknya nggak efisien banget nih dari segi waktu. Kadang kalau lagi mungkin yang limited series atau yang mungkin diperebutkannya sampai trafficnya tinggi, chat tuh bisa sampai ribuan masuknya format ke WhatsApp, sedangkan dibales satu persatu sama admin. Jadi kadang kita open order satu barang yang mungkin tinggi trafficnya, kita nyelesain chat bisa sampai seminggu. Nah itu pilihan pertama kenapa kita harus beralih ke website. Jadi nggak mungkin nih ngurusin satu orderan barang yang best seller ini seminggu gara-gara beresin chat doang. Kedua, kenapa nggak ke Shopee? Shopee kan juga mudah. Kadang kalau misalnya di Shopee, udah gitu ada fitur-fitur banyak juga di Shopee kan. Payment channel-nya juga lebih banyak. Tapi Shopee itu kadang kalau misalnya kita udah set jadwal, kita tinggal publish gitu ya. Itu kadang produknya nggak muncul. Jadi udah berkali-kali juga terjadi, Kak, kok produknya nggak ada ya, produknya nggak ada. Padahal mungkin di Shopee tokonya Kenka ada, tapi semua orang nggak bisa ngelihat produk itu karena di-refresh terus gitu. Karena kan juga itu sharing server pasti ya, jadi pasti ada kelemahannya juga. Jadi waktu itu aku sama Helda ngobrol-ngobrol nih, kayaknya kita nggak bisa nih kayak gini terus nih, apalagi 3-4 bulan sebelum Lebaran penjualan itu demand-nya tinggi banget. Jadi kita harus berkembang nih, nggak cuman WhatsApp, nggak cuman Shopee. Shopee sampai sekarang masih dipakai. Tapi kita pindah ke website gitu. Terakhir chat di berapa ya waktu itu ya? Yang pas lagi rame banget, yang masih zaman-zaman pakai WA. Iya. Itu chatnya sampai berapa ya waktu itu? 5.000-an. 5.000 chat. Dan sedihnya kalau misal berapa orang yang balas itu? Kalau WhatsApp itu cuma bisa di handphone dan di desktop kan, di laptop. Jadi cuma bisa diakses 2 orang. Dan misalnya nih, format masuk, sorry Kak, sold out, dia ke atas, tiba-tiba dibalas lagi, emang nggak ada sisa, mungkin 3 hari lagi baru dibalas. Jadi repot gitu loh ngebalasnya. Belum lagi error stok kan, kayak misalnya yang namanya manusia kan, kayak order ini teriak mungkin yang balas WA, ijo keep 2 ya, iya, abis itu ternyata udah di keep nggak bayar, kayak ribet deh, makin lama udah makin nggak efektif gitu. Terus waktu itu juga kan itu pas lagi kita pertama kali signature kan, jadi aku pikir waktu itu sama Dela kayaknya kita harus mulai branding nih, kita harus mulai kuat, karena awalnya kan masih jilbab polos atau yang kayak masih banyak di luar. Nah setelah kita udah mulai bikin dress yang signature, yang motifnya itu kita benar-benar desain sendiri, di print dari di kain putih juga, itu jadi benar-benar nggak akan ada dicari di tempat lain kan. Nah itu di situ kita harus mulai perkuat branding waktu itu aku bilang. Jadi kita mulai harus pindah nih ke website. Jadi kayak lebih apa ya, reliable kali ya. Orang lihatnya kan bikin website kan pasti ada biayanya, berarti ini bukan kaleng-kaleng gitu loh. Jadi, ada identitasnya ya. Ada identitasnya gitu. Jadi orang mulai oke nih gitu. Jadi emang itu pas banget ya titik baliknya di situ pas kita bikin website, mulai signature, mulai rame pas Lebaran. Jadi di situ mulai hebohnya, sold out butikan mulainya dari sini semuanya. Jadi itu membantu semuanya juga. Berarti kan itu kaitannya brandnya itu udah dibangun dulu ya, udah cukup lama dulu. Merintis dulu. Udah bisa diceritain nggak sih gimana tuh merintis brand dari nol gitu, dari yang nggak tahu ya itu siapa sampai saat ini kalau launching langsung dalam hitungan menit sold out. Itu gimana ceritanya? Kak Helda nih. Membangun brand. Ya, awalnya kita sih nggak akan kepikiran kayak gitu-gitu ya awalnya. Ya, tadi ini nyambung ke visi misi yang tadi Helda udah bilang. Kita tipikalnya memang bukan yang kita bikin brand yang keren yang kayak keren yang pokoknya target marketnya gini-gini. Itu justru nggak begitu. Kita justru
nggak sampai mikir mungkin bisa bikin signature dress gambar segala macem, itu nggak nyampe ke situ pas pertama kali ngobrol pun, atau mungkin ketemu lagi pun nggak nyampe ke situ. Itu nggak di set di awal. Yang penting jadi duit aja gitu. Iya, iya, yang penting laku. Gimana hari ini open order gimana? Laku habis. Gimana laku habis? Oh, kok mungkin laku habis. Ah, coba yuk bikin ini gitu. Laku habis, coba yuk bikin ini gitu. Naik. Jadi memang brand itu nggak harus distrategikan dari awal banget, tapi memang bisa sambil berjalan gitu ya. Sambil berjalan dengan penjualan yang meningkat, followers meningkat, engagement meningkat, itu otomatis brand itu terbentuk. Nggak bisa nih ikutan rebutan, pasti nggak bakal dapet. Nah, di situ tuh ada beberapa orang yang memanfaatkan peluang ini. Mereka jadi jasa titip. Jadi mereka siap tempur nih, mungkin aku juga nggak tahu ya caranya gimana. Mungkin mereka punya beberapa device, beberapa email untuk akses Kienka. Jadi membelanjakan titipan-titipan customer gitu. Nah, nanti jadi ada fee-nya lagi, mungkin sekitar 20.000 atau 30.000. Misalkan yang titip 5 orang aja, itu kan udah dapet fee, kan udah dapet tambahan gitu. Paling itu just tip. Atau yang kayak kalau mau coba kerudung di Shopee gitu, sebenarnya sekarang murah-murah kan, tinggal cari aja terlaris atau termurah gitu, langsung kita beli ke agennya. Jadi kan sekarang lagi pandemi kayak gini, susah kan ke Tanah Abang, paling ya alternatifnya bisa lihat di Shopee gitu. Banyak kok yang bisa kita pada ngapain sih di rumah. Terus habis itu ngapain, makan, minum multivitamin itu ya, makanya aku mikirnya kayak gitu. Yang dibutuhin orang sekarang yaitu multivitamin. Industri paling tinggi sekarang yang paling lagi berkembang banget itu kan farmasi. Jadi aku mikir di sini tuh banyak peluang gitu. Makanya aku coba. Lumayan loh, itu modalnya nggak nyampe 1 juta udah double digit dalam 3 minggu. Iya, luar biasa banget loh. Di rumah kan. Pengalaman tuh nggak bohong ya, jam terbang tuh nggak bohong loh. Dengan 1 juta gimana caranya bisa jadi double digit dalam 3 minggu. Ya, melipat gandakan modal kan. Nah, iya paling aku lagi coba itu sih. Oke. Nah, nanti mungkin Kak Helda boleh di-sharing tuh Instagramnya Kak Helda, kan banyak memberikan edukasi kepada UMKM kan, terkait masalah yang kita bahas hari ini gitu. Kak Helda mungkin boleh di chat Instagramnya, dan Kak Dela juga boleh chat tulis di chat Instagramnya. Tenang aja guys, mereka kan ini mementingkan engagement banget ya. Jadi siapapun yang bertanya, iya, bener. Jadi kadang orang suka bilang, kok Kak Helda baik ya, suka balesin. Iya, karena aku nyari engagement banget gitu. Kalau aku balik lagi, kalau aku justru lagi ngincernya itu personal branding. Ya, jadi apa tuh personal branding? Ya itu kayak pengennya cita-citanya kayak Raffi Ahmad sama Nagita Slavina, jualan apapun laku. Aku pakai ini, mau dong kerudung kayak Kak Helda. Nah, itu yang namanya personal branding. Aku mau lagi minum air putih, aku mau dong air putih Kak Helda. Nah, itu yang namanya personal branding. Itu yang lagi aku pengen bangun, karena itu tujuannya. Jalan tuh ya, aku lihat kayak anaknya minum Cimory terus rame-rame berkumpul cari Cimory. Kayak semua orang pengen kayak Hana gitu kan. Nah, itu yang lagi aku bangun. Karena itu dipupuk supaya nanti di saat aku punya jualan baru, itu udah gampang masuknya. Karena udah kuat nih, Helda, pedagang, apa yang direkomendasikan aku, itu bagus gitu. Jadi orang ngelihat aku lagi makan cilok, oh enak nih gitu. Nah, gitu loh. Jadi itu yang aku lagi bangun gitu. By the way, Kak Helda ini suka loh membantu UMKM untuk memberikan free endorsement di Instagramnya gitu. Jadi silakan rame-rame follow Instagramnya Kak Helda, kan Kak Dela. Di sana mereka sering berbagi ilmu bagaimana sih caranya mereka merunning online shop atau online branding ini yang
pastinya dengan jam terbang yang udah di atas 1 dekade, mereka punya nggak pelit lah untuk banyak berbagi yang ilmu. bisa kita bagiin banyak gitu. Dan gratis gitu pasti. Karena apa? Intinya ujung-ujungnya engagement lagi. Oke, aku mau nanya ke Kak Dela nih sekarang. Kak, apa sih perannya giveaway gitu loh untuk menaikkan penjualan? Kadang tuh aku suka lihat nih giveaway-nya tuh kadang nggak terkait dengan produknya juga gitu. Mungkin gitu sih. Lagi-lagi engagement. Lagi-lagi. Kita haus engagement. Drop ini ya, apa tawar murah atau iya, kadang kayak gitu. Jadi sih jadi banyak banget juga yang masih bingung kenapa sih si all shop misalnya Mbak Ilona mungkin ikut giveaway 1 kali di Instagramnya Kienka, mungkin love dan nge-likes. Nah, 1 kali itu udah bisa bikin impact Instagram Kienka muncul terus nanti di home-nya Mbak Ilona. Setiap ada produk baru itu muncul terus. Muncul di atas, muncul. Jadi Kienka termasuk, kalau tadi kata Kak Helda, jadi sahabat. Nah, Kienka tuh fotonya harus foto produk yang paling hits di situ atau foto terbaik yang paripurna. Jangan sampai bikin giveaway tapi fotonya jelek. Orang kan lihat pertama dari foto. Terus yang kedua captionnya juga menarik tadi itu. Terus yang ketiga pertanyaannya harus yang sereceh mungkin. Kenapa? Kalau pertanyaannya siapakah Presiden Afrika Selatan nomor 3? Orang apaan sih nih gitu kan. Tapi kalau cuma pertanyaannya berapakah 1+1? Semua orang refleks jawab. Nah, itu masuk perangkap. Kita harus masukin perangkap orang-orang itu gitu loh. Jadi jangan menyusahkan deh, kayak nggak usah bikin apakah produk Kienka yang nggak usah, langsung aja 1+1 berapa gitu. Nah, yang bisa jawab aku kasih baju 2 gitu. Bahkan sekarang kita ada ini bikin giveaway seringnya sekarang tebus murah. Mau tebus baju Kienka berapa? Yang 1.000. paling iya, yang angkanya unik yang menang. Nah, orang kayak tebus 200 perak, 300. Jadi itu yang menang boleh bayar dengan harga tebusan itu. Itu kan jadi berlomba-lomba kan orang di situ memancing gitu loh. Intinya ya itu masukkan ke perangkap lah intinya. Membuat Kienka jadi circle-nya mereka gitu. Kreatif banget ya. Jadi giveaway itu memang harus terus berinovasi, memikirkan apa nih kira-kira yang bisa mengundang komentar rame dan harus juga syaratnya. Jangan bikin yang sulit-sulit. Jangan menyulitkan. Harus like, harus nge-tag si ini. Nggak usah. Iya. Oh iya, itu aku mau nambahin dikit, nge-tag, mention. Instagram itu punya aturan atau mereka tuh menjaga sekali privacy setiap usernya. Kalau kita bikin event yang mengganggu followers lain, mungkin itu juga jadi impact negatif. Misalnya mention terlalu banyak, komen dan mention orang lain terlalu banyak. Misalnya aku mention Helda sampai 30, itu pasti aku keblokir dan mungkin juga impact-nya nggak bagus gitu. Kalau mention atau nge-tag. Oke. Nah, aku mau tanya nih pertanyaan terakhir sebelum kita beralih ke Q&A karena udah ada sekitar 44 Q&A yang masuk. Apa sih tips suksesnya untuk berwira swasta? Karena kan kita tahu ya banyak banget nih yang memang menjadi pengusaha dan berusaha atau berdagang. Tapi kan hanya persentasinya tuh kecil sekali gitu yang bisa memang benar-benar sukses gitu lah berdagang gitu. Apa sih tipsnya dari Kak Helda dan Kak Dela untuk bisa menjadi sukses dalam berdagang lah atau berwira swasta? Apa aja? Ya, yang pertama udah pasti kerja keras, terus mau belajar ya.
mau belajar kayak ini, kayak nonton kayak gini, ya berarti kamu belajar kan, ada ilmu baru, mendengarkan hal baru. Terus yang ketiga tadi nggak tahu malu ya, nggak tahu malunya Itu maksudnya penting. udah nyambung kan, maksudnya nggak tahu malunya tuh apa gitu. Terus apa lagi ya? Ya berdoa. Kadang sekarang soalnya orang pengen dong jualan kayak lu, pengennya dia Benar. ngelihat kita di saat sekarang pas udah keren, udah followers 500.000, tapi mereka pengen gak sih kayak kita waktu kita zaman dulu? Pasti nggak ada yang pengen. Kenapa? Zaman Karena malu. Karena malu. Pengen gak sih ngelihat kita dulu angkat-angkat karung di Tanah Iya, Abang? benar. Gak ada yang pengen. Sekarang udah kayak gini, semua orang pengen gitu. Jadi itu kenapa? Berarti semua orang itu malu, nggak mau memulai, nggak mau mulai dari bawah. Nah itu yang kalau udah dari awal-awal aja udah nggak ini, udah susah deh pokoknya. Kalau kebanyakan tapi aku ke Tanah Abang banyak copet, ya udah nggak Nah, bisa. itu nggak masuk kategori kita ya. Itu udah nggak bisa sama kita. Ya, apalagi kalau ya tadi modalnya minim, tapi ya harus banyak effortnya tapinya. besar banget, tapi jangan banyak tapinya. Kerjain Jadi aja, kalau modal fokus. minim, sama-sama pedagang, udah tahu karakter masing-masing, udah kenal keluarganya juga, jadi kayak amit-amit kabur atau apa, kayaknya itu udah agak tidak mungkin gitu, jangan sampai ya. Tapi kalau misalnya emang bener awam, apalagi cari suntikan modal, biasanya kan orang kayak cari kayak angel investor kayak gitu, ya itu perlu sih, kayak apa, hitam di atas putih gitu perjanjiannya, untuk suatu saat ada sesuatu kan. Kak, bikin tips dong katalog produk di IG tuh apa sih aplikasi yang diperlukan buat pemula? Aplikasi ini yang kita ini wajib dicatat nih. Jadi aplikasi yang paling bermanfaat untuk foto katalognya jadi bagus yang aku pakai sampai sekarang pertama adalah Visco. Visco Cam. Foto misalnya di depan rumah, warnanya nggak sama produknya, bisa diedit pakai Visco. Nah, kalau misalnya untuk video InShot, semua videonya Kienka pakai aplikasi itu, InShot dan Visco. Kita nggak pakai aplikasi yang susah-susah. Jadi pakainya dua itu. Kalau misalnya kira-kira Kak, tapi itu bukannya berbayar. Udah pasti berbayar tahunan. Cuma kan di sini kita menghemat biaya fotografer. Jadinya kita pakai aplikasi ini 200.000 setahun. Itu udah pasti fotonya Instagramable, bagus, bersih, rapi. Misalnya foto di depan Indomaret, mungkin file mentahnya gelap pasti. Tapi pada saat di retouch dengan filter, brightness, highlight, shadow, dan segala macam yang ada di Visco Cam itu jadi clean, bersih, rapi, sesuai sama produk yang aslinya gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih, Kak, apa perlu IG All Shop itu di private, terlebih setelah di endorse selebgram? Mungkin Kak Helda nih bisa jawab. Perlu. Kalau aku itu kan balik lagi kan, kita harus matengin dulu Instagram kita. Nah, itu kalau abis endorse, aku sukanya dikunci. Kenapa? Karena itu bikin orang penasaran. Kalau orang penasaran, dia ngapain? Klik follow. Nah, jadi dia masuk lagi jebakan. Masuk lagi. Kalau kita open, sebenarnya ada dua. Kalau misalnya kalau aku gini, kalau aku kan abis di klik follow, dia kan otomatis jadi followers kita. Nah, abis itu ada PR selanjutnya. Gimana cara mengolah mereka yang baru datang. Jadi misalkan abis itu langsung naikin tuh Instastory atau disapa, bilang kalau hai selamat datang followers baru, kita punya promo nih buat yang kemarin dari Instagramnya Rachel V-nya, misalkan kayak gitu. Nah itu disambut gitu. Jadi PR-nya harus ada dua. Abis mereka join, ya kita harus sambut dengan konten yang menarik supaya jadi closing, supaya jadi ada yang produk yang kejual. Karena kalau misalkan kita nggak follow, orang kan cuma lihat nih, abis di-post sama Rachel V-nya, orang ngeklik, scroll, apa sih, nggak jelek, nggak jadi follow, nggak kena deh perangkap kita. Nah, tapi enaknya kalau kayak gitu, lebih cepat untuk konversi ke sales-nya. Kan orang bisa langsung order tuh kan, ya. Sekarang itu pilihan aja, kalau aku lebih suka
Apalagi yang selebgram yang kita prediksi bakalan masuknya ribuan, 15.000 gitu. Ada loh artis-artis yang kalau habis kita endorse masuknya 15.000 followers. Nah itu kalau kita boleh kasih info nggak tuh kalau untuk produk hijab? Ada yang nanya soalnya tadi. Apa tuh? Info endorse apa? siapa? Endorse siapa? Itu aku dulu sih kita paling seneng Rachel V-nya, tapi udah lama ya kita nggak endorse orang ya. Enggak, kayaknya udah setahun Rachel endorse. Ada budget khusus nggak sih untuk promosi setiap bulannya? Kenapa? Ada budget khusus nggak untuk promosi atau endorse setiap bulan? Kita sih nggak pakai budget per bulan, justru kayak lihat aja, aduh kayaknya lagi agak sepi nih, atau lihat kayak ini lagi bagus nih, ini abis lahiran, yaudah yuk kita endorse dia gitu. Biasanya kalau orang abis lahiran tuh engagementnya tuh naik karena orang kepo kan, abis lahiran, abis nikah atau lagi ada huru hara gitu. Nah orang tuh engagementnya lagi tinggi. Nah di situ kita biasanya masukin endorse. Waktu itu ada yang abis cerai ya kita juga endorse ya. Oh yang itu ya, yang itu. yang itu. Nah itu tuh rame itu. Jadi gitu kita harus bisa lihat juga peluang di luarnya tuh lagi seperti apa gitu. Harus banyak-banyak ngecek lah gitu. Harus banyak-banyak memantau IG selebgram iya. ya. Aku mau beralih ke Kadela nih. Kadela, kalau pengen punya brand sendiri, ini produk dress sendiri, itu butuh modal berapa ya, Kak? Lalu mending cari penjahit atau pakai jasa konveksi? Dress. Kalau modal, sebenarnya kan, kalau produksi kan sebenarnya disesuaikan justru sama modal. Kalau misalnya yakin, nah lihat juga kira-kira udah sebesar apa online shopnya. Kalau misalnya kalau aku pakai konveksi tapi hanya jahitin kianka aja, jadi konveksi sendiri. Kalau misalnya ternyata jahitnya masih cuman di bawah 50, itu mendingan pakai penjahit rumahan gitu ya. Memang harganya akan jadi tinggi. Karena konveksi itu pasti minimal 50-100 per warna atau per motif. Standar setiap konveksi itu biasanya sama. Konveksi Pulau Jawa segala macam tuh biasanya udah punya standar masing-masing. Kalau biaya jahit misalnya ya 50.000, range-nya turunnya dikit, 53, 54, 51, 52. Itu kayaknya nggak tahu gimana, entah semua konveksi harganya tuh udah kayak dipatok segitu, naik turun naik. Iya, kayak udah turunnya mau misalnya konveksi di dekat rumah atau di mana itu pasti range-nya segitu. Nah, untuk modal kan bisa disesuaikan sama selera bahan masing-masing. Itu mungkin kalau ada yang misalnya aku bilang, ini aku mau produksi misalnya dengan per meternya harganya 25.000. Tapi ternyata menurut aku itu udah cukup bagus, tapi menurut Helda kurang bagus. Nah, itu kan mungkin modalnya jadi bergerak lagi kan gitu. Sebenarnya buat awal mulai jualan ya? Buat awal mulai jualan sih sebenarnya pasti di atas 10 juta itu pasti, karena minimum pieces udah pasti terkendala di situ. Kalau awal jualan sih aku menyarankan untuk nggak jangan dulu deh. Mendingan beli jadi dulu, diolah, karena PR kamu akan banyak. Kalau kita produksi berarti kan perjalanan kita panjang nih, produk bikin, abis itu desain, milih modelnya, ngecek sampel, panjang. Abis itu belum lagi ngejualnya, ngolah Instagramnya tadi belum udah matang belum nih, jadi harus matangin dulu Instagramnya, CS-nya, balesnya, notalin ongkir, kayak memanage kegiatan penjualannya dulu aja sih menurut aku. Kalau di situnya udah kuat, baru nanti boleh kembangin lagi ke produksi gitu. Jadi awal-awal latihan dulu gitu, mengolah produk, foto katalog. Nah, kalau kita mulai dari bawah banget, itu kan ibaratnya dari mulai pilih kain, wah akan makan waktu sekali tuh milih kayak gituan. Gitu. Iya, makin banyak sih yang harus dipunya, iya. Prosesnya juga dari bahan mentah, nunggunya tuh bisa 1 bulan mungkin. Iya, produksi jadi lama. Kayak belum lagi salah potong. Iya, udah rugi duluan tuh ya. Nah, itu nanti pas mau koleksi kedua, yang satu koleksinya masih setengah nggak laku. Harus ngeluarin koleksi kedua. Kan nggak mungkin. Ini konsep pertama mau modalnya minim, itu produksi kayaknya kendalanya berat. Ntar koleksi keduanya nunggu lagi sebulan. Jadi sulit kalau untuk dengan modal minim. Grosiran dulu ya, beli grosiran. Iya. Latihan dulu. Latihan giveaway dulu aja.
Kak, gimana sih caranya tuh? Abis ini yang nonton semua pada bikin giveaway. Iya, abis ini giveaway pulsa 50.000. Iya, iya. Kak, gimana sih hire admin untuk sosmed jualan untuk memitigasi fraud, misalnya akun kita ntar hilang, atau mungkin nanti barang kita hilang, gitu. Kalau itu sih ya standar aja sih, maksudnya tinggal dibagi sesuai fungsi dan job desk-nya masing-masing ya. Kayak misalkan yang ngecek rekening, itu dia bukan yang packing. Jadi ini mungkin kalau yang udah gede ya, jadi fungsinya itu dipisah-pisah sama kayak kita lagi ngelakuin audit aja. Terus habis itu, jadi yang ngecek rekening, dia nggak bisa packing. Karena kalau dia habis ngecek rekening, dia yang packing bisa aja bilang, ini udah masuk kok transferannya gitu. Tadi kan gue ngecek. Nah itu jadi fungsinya kita pisah-pisah gitu loh, ada job desk-nya masing-masing. Terus habis itu nanti ada yang bagian ngitung ke JNE, ada lagi orangnya beda lagi. Terus habis itu, dan yang ngecek rekening nggak bisa narik uang atau transfer uang, itu orangnya beda lagi. Karena nanti harus ACC siapa lagi gitu. Palingan kayak gitu. Jadi intinya pemisahan fungsi ya, dan harus ada yang fungsi, iya. Harus ada yang supervisi sebelum jangan satu orang mengerjakan semuanya, itu berarti rentan fraud gitu ya. Oke. Nah, aku mau ke Kadela nih. Kadela, pandemi seperti ini, apa sih strategi pemasaran khusus untuk Kienka? Soalnya kan orang nggak urgent ya untuk membeli baju baru di saat pandemi, di mana banyak kebutuhan yang lebih utama nih, tapi tetap sold out terus nih setiap kali Kienka launching. Itu gimana sih strateginya? Kalau dulu tuh Kak Helda selalu bilang gak usah lihat toko tetangga, Indonesia tuh luas katanya gitu. 200 juta penduduk, gak usah takut nggak ada order katanya gitu. Jadi sebenarnya itu tuh yang termindset tuh. Kayak aduh pandemi nih gimana. Makanya strateginya lebih ke koleksinya. Kalau cara posting, strategi pemasaran di cara postingnya sih mungkin tetap sama, tapi produknya bergerak dulu. Kayaknya orang-orang banyak yang WFH nih. Jadi kita produknya turun ke segmennya yang mungkin homey atau yang lebih mengutamakan kenyamanan. Kadang kan mungkin kalau kemarin tuh baju-baju pesta yang mungkin satin, bahannya terus segala macam. Sekarang ngikutin dulu nih. Ngikutin sekarang semua WFH nih. Kayaknya kita harus juga bergerak ke situ. Jadi strateginya kalau aku di segi schedule posting sih nggak ada yang berubah. Cuman lebih ke produknya yang ngikutin arahnya sekarang orang lagi ngebutuhin apa sih gitu. Mungkin kayak udah mau nambahin. Harus lihat peluang sih sekarang yang lagi ya itu produknya yang lagi dibutuhin apa, kayak di rumah ya berarti piyama, terus lagi banyak Zoom meeting berarti kan kayak harus piyama yang agak rapi. Tapi kalau kayak gini nih pakai baju kayak gini Zoom kan sebenarnya nggak nyaman. Nah kalau yang kayak kantoran kan setiap hari nge-Zoom, ya udah kita bikin piyama yang rapi, bentuknya tetap kayak orang kerja tapi bahannya tuh yang adem. Terus kita mulai bikin kerudung. Kalau kerudung kayak gini kan rapi banget nih di rumah, bikinlah yang masuk doang tuh namanya bergo. Nah itu tuh kita lagi jualan itu lagi lumayan rame ya, karena semua orang yang tadinya nggak pakai bergo karena kan jarang di rumah, tapi kayak sekarang selalu di rumah, ya berarti pindah nih dari kerudung biasa menjadi bergo. Ya harus lihat, pandai-pandai melihat peluang yang lagi dibutuhkan sekarang apa gitu. Oke. Aku mau nanya lagi nih, tadi kita ngomongin masalah follower ya, ada pertanyaan gimana sih kalau untuk Instagram baru tuh bisa menaikkan follower selain dengan beli follower ya, dan followernya itu tertarget sesuai dengan memang target market kita. Ya lagi-lagi minta teman, saudara, tetangga posting di Instagram pribadi, ceritain semua orang gue lagi jualan gitu. Jadi itu paling penting, karena itu yang orang yang paling nggak lakuin tuh itu, gue lagi jualan woi gitu. Kayak ayo dong tolong follow Instagram gue, posting terus, share di grup ya, share di grup keluarga. Coba siapa pasti pada malu kan? Itu paling malu itu share di kesannya kayak gue minta-minta, kan ada apa sih dengan jualan, kenapa sih pada malu gitu kan. Nah ya udah posting di Instagram pribadi, mention Instagram baru kita si tiramisu tadi. Jadi orang kan ya dari circle terdekat dulu, nanti kalau dia beli tolong tag dong, bantuin, ini baru nih gue mulai, tolong ya tag kalau lu enak, kasih info ya gitu. Nah orang kan kalau digituin pasti lebih pasti ya udah deh gue bantuin, gue tag, terus habis itu di-mention teman-temannya dia jadi ikutan follow. Ya gitu, dari awal kita emang kayak gitu. Dulu kita ada pet ya, Hel ya. Apa? Dulu kita pakai pet.
kayak paid ngepost promote. nggak pakai pet, aplikasi pet kita nyepam terus ya di pet setiap hari follow Kienka. Iya, kayak Kita tolong teman-teman posting juga. nah itu yang semua orang malu, membuat branding gue jualan, itu yang orang paling susah di situ gitu. Ya udah. Sebenarnya paling gampang tapi paling Paling berat gampang tapi kebanyakan tapi. Nah, itu yang sampai gemes, makanya setiap hari kalau aku ceramah di Instagram begitu, karena semua orang, aduh tapi aku nggak ada yang beli. Lah, udah coba belum? Ya udah. Aduh, tapi aku mau jualan di mana? Aku kan nggak bisa jualan. Udah pernah coba belum? Ya udah. Terserah aja kalau kayak gitu udah nggak bisa. Apalagi yang paling sering ini ya, Hel ya. Kan udah banyak yang jualan itu dulu terjadi banget di pertama kali Kienka muncul, kan hijab polos segi 4 ada di seluruh toko. Kenapa harus beli di Kienka gitu? Itu kenapa milih jilbab? Kenapa nggak yang lain yang lebih signature, limited? Padahal sebenarnya harusnya nggak harus ke situ dulu sih. Gitu. Tapi buktinya pedagang di Tanah Abang ada 200 toko jualan barangnya sama, masing-masing toko laku aja gitu. Jadi ya percaya aja rezeki udah ada yang ngatur, fokus kerjain apa yang dilakuin ya sambil terus berusaha aja. Buktinya ada jalan, kalau emang berusaha pasti ada aja jalan. Gitu. Amin. Amin. Kak, kalau penggunaan hashtag tuh gimana sih, berpengaruh nggak? Dan seperti apa hashtag yang menarik orang ke IG kita? Kalau untuk sekarang sih memang KienKD itu kita udah jarang gunain hashtag. Tapi dulu pertama kali itu kita pakai hashtag. Tapi kan gini, hashtag itu kan luas ya. Misalnya jual hijab murah. Mungkin semua orang udah pakai jual hijab murah. Kalau mungkin jualannya yang jual hijab segi 4 itu juga udah banyak yang pakai. Kenapa itu juga alasan kita udah nggak pakai hashtag? Karena tapi kalau misalnya kita, biasanya just tip pakai hashtag. Nih juga buat yang mau jualan nggak pakai modal dan pengen coba ke arah just tip, itu misalnya ada produk Kienka, misalnya namanya Ayla Tunic. Nah, pengen jualan pengen coba just tip Ayla Tunic ini. Upload foto, biasanya just tip, hashtag just tip Ayla Tunic Kienka. Nanti ada aja pasti customer yang mungkin nanya, open just tip Ayla Tunic ya Kak, gitu. Itu terjadi pas kita ngeluarin yang signature. Selalu. Kalau nggak pakai hashtag, kalau nggak pakai taggingan. Dan banyak banget yang jual Granada. Waktu itu yang hits banget warnanya ginger. Jual Granada ginger Kienka. Granada ginger Kienka murah. Nah, itu berlaku pasti untuk yang mungkin reseller atau just tip yang lagi ngejualin barang kita, karena spesifik produknya disebutkan hashtagnya Granada Kienka, atau mungkin jualnya yang spesifik. Kalau jual hijab segi 4 murah luas, nanti jatuhnya hashtagnya juga pas diklik adanya di bawah gitu. Itu sih penggunaan hashtag. Oke. Terus ada juga pertanyaan nih, apakah kita perlu follow Instagram saingan dan memfollow back followers yang follow kita? Gimana nih Kak Elda? Perlu kalau mau follow aja ya. Kalau Instagram saingan mah follow aja. Maksudnya, kita sering mention, kita maksudnya bukan saingan ya, kita bahkan sering saling mention jenis all shop yang sejenis ya, Hel ya. Kayak kita udah bener-bener pasrah aja, bener-bener gak mikir saingan, beneran, serius. Kayak follow aja. Kadang minta ada yang bantuin promosi, jualan apa, jilbab, sama daster pension aja, gak apa-apa. Kayak gak masalah gitu. Kadang suka kayak gitu. Jadi itu gak kenapa-napa. Tadi pertanyaan keduanya apa? Tunggu. Aku mau ngulik dulu nih. Kenapa suka mention Instagram sejenis atau dalam tanda kutip saingan gitu kan? Maksudnya kan dalam arti kan itu mengarahkan follower kalian untuk visit toko lain gitu, yang pelanggan loyal, jadi mungkin takutnya nggak takut gitu berpindah. Itu kembali ke pemikiran sendiri loh. Kayak aku mikir kita nih jualan, kalau dulu kan kerja tuh digaji ya tiap bulan. Jadi mau kita jahat, mau kita nyuri duit orang, tetap gajian, ya kan? Tapi kalau jualan, kalau kamu jahat,
besok nggak laku. Nah, jadi aku berprinsip kalau hari ini kita baik, besok akan dikasih kebaikan berkali-kali lipat. Itu. Jadi aku mikirnya contohnya dengan berbagi ilmu hari ini, mudah-mudahan besok usahanya tambah laku ya. Amin. Amin. Jadi kayak bener-bener udah nggak mikirin ilmu di sekolah udah nggak berlaku berarti ya, saingan-saingan kayak gitu sih udah nggak mikirin sama sekali. Apalagi yang sampai dia jual ini harganya lebih murah, kita turunin harga. Sampai kapan Oh iya betul. Itu aku tahu banget kalau Helda tidak suka bersaing harga. Sangat tidak suka bersaing harga. Jadi memang mungkin kalau yang di sini join dari follower si Kienka tahu kalau kita jarang banget jual harga tuh ngerusak harga pasar atau di bawah harga pasar. Misalnya kayak sekarang nih contohnya ya, misalnya kayak homey set banyak 1.001 homey set, tapi kita punya harga sendiri ya udah segitu aja. Yang sudah ditentukan gitu. Nggak kayaknya homey set di sana lebih murah, kita harus lebih murah. Helda nggak suka kayak gitu. Jadi emang nggak apa-apa tuh bukan cuma harga, ada banyak kan, ada produknya, ada promosinya gimana, presentasi kita gimana. Kalau kita yakin semuanya oke, jadi ya nggak perlu jatuh-jatuhin harga, yakin aja tetap bakalan laku gitu. Walaupun misalnya produknya kita beli dari Tanah Abang yang notabene banyak toko online sebelumnya juga yang jualan barang yang sama gitu. Ya. Banyak. Banyak yang produk sejenis sama banyak. Contohnya nih aku tambahin sedikit. Contohnya aku ada all shop satu lagi, Kienka Outfit, itu jualan jeans. Dan pasti Mbak Ilona juga tahu betapa banyak orang yang jualan jeans di Shopee harganya 99.000. Tapi emang stick dari awal kita ngeluarin harga jeans itu di 165, 175, 185. Nggak pernah ya mungkin sale-nya itu kalau ada event Shopee gitu kan, kita ikutan event. Tapi kalau untuk kayak gara-gara kayak di Shopee sekarang udah banyak banget nih jeans dengan yang mungkin yang nggak tahu kualitasnya kayak apa, 99.000 kita harus jual 100 ribuan, kita nggak goyang ke situ. Jadi emang bahkan itu mungkin lebih jeans tuh lebih kecil lagi ya skupnya ya, kayak banyak banget gitu yang jualan jeans di ITC mungkin ya? Iya betul. Di bazar-bazar ITC tuh kayaknya banyak banget yang jual ribuan juga ada. Iya ada, 99.000 bahkan. Jadi fotonya aja dibagusin, customer service-nya dibagusin, sering ngasih giveaway, otomatis follower setia gitu ya dengan kasih referensi juga, karena follower tuh suka loh referensi loh. Kadang mereka mungkin berangkat kerja pakai baju apa ya hari ini, tapi dikasih referensi ngelihat Kak Helda pakai tunik Kienka, kulotnya mungkin bagus nih, jeansnya dari Kienka juga atau gimana, langsung itu tuh penting banget itu juga kasih referensi. Oh, jadi kasih ide-ide nih, kamu bisa ke Indomaret pakai ini, bisa ke pasar ini. Soalnya aku inget banget loh, Kak Helda tuh foto di depan tembok putih Indomaret. Kayak, oke, masih ya fotonya di Indomaret. Masih. Kok nggak modal? Orang mikirnya kan kok nggak modal, ternyata nggak ada sesuatu di balik itu kan. Kak, kita mau ke pertanyaan yang agak teknis nih. Tips dong Kak, gimana caranya optimasi Shopee? Apa ikut LFL dan Olok mempengaruhi? Wah, aku nggak ngerti nih. Wah, aku juga nggak ngerti. Dia mungkin ngerti. Apa itu? Dan Olok mempengaruhi. Olok ya. Sebenarnya event di Shopee, untuk ini pakai Kienka, maksudnya untuk Kienka ID ya. Kita termasuk jarang ikut Shopee Ads dan promo-promo gratis ongkir sih ikut. Gratis ongkir, karena biasanya orang ke Shopee tuh ngejar gratis ongkir gitu. Tapi kalau untuk event yang tadi tuh LF, itu aku sih belum pernah pakai ya. Kalau memang mau jualannya di marketplace, memang yang paling bagus ikut ads-nya yang di atas kalau memang produknya pengen dilihat paling atas. Bisa Tokped Ads sama Shopee Ads. Itu lebih ngefek dibanding Instagram Ads. Gitu. Kak, ada yang mau nanya nih, aku baru bikin online shop baru dan ada beberapa baju yang belum kejual. Gimana caranya sih supaya sold out abis gitu kan? Apakah di diskon? Apakah gimana gitu? Bisa dibagi-bagi di foto ulang. Kalau kata Kak Helda, di foto ulang. Diolah lagi, di foto, di review, dijelasin. Dan orang tuh suka loh kalau ownernya tampil. Itu membangun maksudnya nggak perlu cakep atau harus gue nggak pede nih, gue gendut apa enggak, justru orang pengen itu tuh real asal dikemas dengan yang menarik ya. Maksudnya jangan udah misalkan gendut tapi kayak ya udah makainya asal-asalan, enggak, tetap rapi tapi kayak menarik dilihat. Justru itu juga jadi referensi tersendiri loh, kayak misalkan
kadang suka ada yang nanya tuh, kok modelnya gendut sih? Nah, sengaja, iya. sengaja. Itu kita juga sengaja. Karena kita mau mengambil pasar orang-orang gendut. Jadi kan kadang kalau misalkan yang tampil terlalu cantik, kayak, oh ya dia mah pakai apa aja cantik, bukan bajunya nih yang bagus. Tapi kalau yang muncul adalah owner gendut nih, manusia biasa nih, kayak tiba-tiba aku yang pakai baju, orang tuh kayak, oh iya, ternyata badan kayak Kak Helda aja cocok ya pakai baju Kienka gitu. Oh, aku mau dong, kirain aku berat 90 kilo nggak bisa beli nih daster. Ternyata Kak Helda aja bagus, aku juga mau dong. Nah, yang kayak gitu tuh yang kita sering tampilin gitu. Jadi nggak selalu yang model-model kurus doang, itu tuh nggak. Oke, jadi yang lebih real life lah ya, Harus karena lebih real. di dunia ini nggak semuanya kurus. Ya, betul. Oke, Kak, aku mau nanya nih, untuk keuangan, pembukuan, dan lain-lain, itu sistemnya gimana sih? Dan untuk penjualan yang banyak, apakah menggunakan sistem khusus? Ini ada beberapa pertanyaan yang sejenis, aku jadiin satu. Pembukuan, order, terus... Ini karena kita sekarang udah pakai website, kalau order sih kita ekspor ke Excel. Nah, di situ kita ini template yang sama yang Helda pakai juga di online shop-nya Helda dan aku juga pakai. Jadi kita pakai template yang sama untuk ngeolah dari data order itu. Jadi memang kalau udah pakai website dan Shopee itu kita bisa ekspor datanya udah detail tuh. Itu ada data-data ongkir apa segala macam itu kita pakai Excel yang kita berdua sudah sepakati gitu. Karena kita kan bekas itu kerja jadi buruh akuntansi. Jadi pakai Excel udah bisa, pakai pivot, pakai apa segala macam. Kita pakainya kayak gitu, masih manual. Sebenarnya jangan ditiru sih, kayaknya banyak ya aplikasi yang lebih canggih. Sistem sebenarnya banyak teman-teman di kelas-kelas saya sebelumnya yang sudah diupload ke YouTube. Nah, teman-teman bisa melihat beberapa aplikasi akuntansi gratis, salah satunya Paper ID. Kalau yang usahanya berbentuk toko, ada kasir juga, itu sistemnya point of sales. Jadi seperti kasir gitu ya. Tapi kalau untuk pembukuan sih, saya menyarankan Paper ID seperti itu. Nah, tapi kalau Mbak Helda ini kan masih pakai Excel, dan itu memang untuk bikin template dan rumusnya itu kalau orang awam mungkin agak sulit ya, Kak Helda ya. Jadi lebih mudah sih menggunakan aplikasi sih sekarang gitu. Pertanyaan selanjutnya, Kak, cara atasi mut-mutan saat kita join bareng bisnis sama temen tuh gimana, Kak? Kita yang kerja promosi gitu kan, terus ada itu yang temannya mungkin pembagiannya menentukan pembagian dan load kerjaan. Ya itu harus sudah disepakatin ya dari awal ya. Dan pertama sih harus itu setting goal dulu. Kita mau jualan tuh mau ngapain? Iseng, cari duit buat beli beras, atau mau keren-kerenan doang nih. Kalau dari situ kan kelihatan kayak semangatnya gimana nih orang saling satu sama lain tuh kayak gimana. Nah, habis itu ya harus jelas pembagiannya kayak gimana. Misalkan yang satu ngurusin marketing, yang satu ngurusin keuangan, yang satu. Jadi dari awal kalau pembagiannya udah jelas, ya kita harus evaluasi juga nanti tiap bulan kerja bareng-barengnya itu gimana, sesuai nggak dengan target pas di awal bulan. Jadi paling kita ada evaluasi gitu sih setiap bulanan. Udah sesuai nggak sama target awal bulan kita gitu. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Kak, Kienka kenapa sih udah 1 tahun ini nggak endorse? Terus naikin followernya gimana tuh kalau nggak endorse? Ibu. Gimana, kebetulan Instagram udah karena kita udah jarang endorse, Instagram itu dibuka jadi pakai Instagram for Business itu kan. Setiap ada terjadi web hunt atau mungkin ada barang yang diperebutin, kita pasti fotonya tuh diserbu dengan komen-komen orang yang cari barang sama orang yang punya barang. Misalnya ada series kita yang kemarin booming juga yang Granada itu sold out dan udah full book dan sold out. Nah, yang punya barang ini yang mungkin just tip itu pada komen, Kak saya punya stok ini, Kak saya punya stok ini. Nah, yang cari barang juga udah komen juga, mau dong. Nah, setiap foto atau mungkin si just tip ini ngepost juga di Instagram mereka kan, ready baju Kienka yang warna ini bisa beli di kita. Nah, otomatis mungkin pelanggannya mereka yang tidak tahu Kienka jadi follow. Itu tuh kenapa alasannya kita kemarin tuh setahun nggak endorse, kayak bener-bener setahun, karena followers
naik benar-benar drastis gara-gara web hunt itu. Jadi karena mungkin produknya juga cocok di customer, akhirnya 10.000, 20.000, 30.000 tuh naik sendiri. Itu alasannya kita nggak endorse dulu sih, karena aku dan Helda yakin orang yang nge-follow justru makin spesifik. Mereka memang suka produk daster dan produk hijab fashion yang kayak Kianka keluarin. Karena kan mereka follow tanpa kita mungkin promosiin ke si artis-artis itu. Kalau kita promosiin ke artis, mungkin mereka masih follow karena kan dipromosiin sama si kakak artis gitu. Kalau ini kan benar-benar follow karena lihat katalognya di Just Tip iya gitu. Jadi itu sih alasan yang nggak sasaran ya. Lebih tepat banget. Dan untuk ciptain itu juga nggak sering-sering sih. Kalau untuk yang sekarang daily naiknya 1.000, tapi naik terus juga gitu. Kalau yang signature memang naiknya tinggi banget, bisa sampai 50.000. Waduh, oke. Kak, gimana sih kalau misalnya mau mulai jadi reseller? Atau mungkin Kianka open buat reseller? Enggak ya? Atau tipsnya apa sih kalau mau jadi reseller? Kita harus jadi reseller produk apa sih yang baik gitu untuk di reseller kan? Ya, produk itu udah paling penting. Kalau reseller kan berarti kita nggak bisa bangun branding, nggak bisa bangun apa-apa. Ibaratnya cuma bener-bener pure oper barang dagangan orang ya. Berarti cari barang yang diperbutin. Yang paling lagi gampang dicari nih sekarang misalkan madu, balik lagi. Nah itu juga kan, itu kan reseller. Maksudnya yang nawarin teman-teman terdekat. Jadi carilah barang yang emang bener-bener lagi dicari sama orang banyak kalau menjadi reseller. Kalau Kianka kita nggak buka reseller ya, paling adanya ya Just Tip itu. Susah kalau buka reseller karena ada web hunt kayaknya. Ya. Paham. Nah, ini lanjut nih pertanyaan nih. Apakah waktu yang tepat nih untuk memulai usaha baru di tengah pandemi gini atau bagusnya menunggu pandemi selesai? Mungkin Kak Helda bisa sharing nih pengalaman memulai usaha baru loh di tengah pandemi. Kalau itu sebenarnya bukan pertanyaan ya. Apa sih alasan kamu mau menunda sesuatu tuh bukan pertanyaan itu menurut aku mau sekarang. Hidup jalan terus nih ya, nggak bisa nunggu pandemi selesai. Nggak bisa kan, kita makan terus setiap hari kan. Jadi kenapa sih harus menunda sesuatu itu bukan suatu jawaban gitu. Jadi ya paling tepat di pandemi ini jangan berpikir semuanya drop. Enggak, ada banyak kok sektor industri yang naik gitu. Mulai dari pengiriman, JNE itu naik kan, terus medical naik. Jadi jangan mikirnya kayak aduh pegawai hotel banyak yang di PHK ya, karena hotel termasuk industri yang lagi hancur. Nah, kamu harus cari tahu industri apa nih yang sekarang lagi naik. Nah, ambil kesempatannya dari situ. Mulai dari mungkin bisa coba makanan itu makanan sehat atau makanan yang ready, kayak yang misalkan daging balado frozen gitu. Orang kan di rumah sekarang jadi malas keluar, tapi apa jadinya beli yang home industry, yang di situ kamu juga harus jelasin makanan kita sehat tanpa bahan pengawet. Oh, orang sekarang lagi pengennya apa sih? Sehat. Nah, jadi yang dicari kita harus lihat peluangnya itu lagi di mana gitu. Jangan mikirnya kayaknya nggak bakal laku nih lagi pandemi. Jangan pernah nyalain pandemi. Justru dengan pandemi kayak gini banyak peluang baru yang sebenarnya bisa kita ambil. Gitu. Jadi kuncinya memang harus cermat mengamati peluang ya. Selalu ada peluang di setiap kondisi. Ya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, terkait lebih financial ya. Gimana sih cara menentukan HPP produk? Biaya apa aja yang perlu dimasukkan? Dan gimana caranya menentukan profit margin? Atau gimana sih kayak aku mau ngitung harga jual tuh dari HPP, harus tambahin komponen apa lagi, sampai jadi dapat harga. Helda aja yang jawab. HPP produk ya pertama ya biasa bahan baku, harga jahit ya kan. Terus habis itu kalau misalnya mau pakai model tambah lagi berapa, terus ntar ditotalin harganya berapa. Nah, habis itu harga jualnya kalau aku nggak suka ditambah apa tuh yang kalau dari HPP ditambah 30% tuh namanya apa? Profit margin. Profit margin. Nah, kalau aku nggak kayak gitu, lebih suka lihat dari harga pasar. Kira-kira, jadi ini sebenarnya juga butuh jam terbang, kayak kira-kira produk ini tuh bisa laku nggak ya? Jadi kita marginnya itu tiap barang tuh beda. Kayak misalkan barang yang gampang dicari, lagi-lagi kembali produk yang gampang, daster semua online shop jual. Kalau gue jual terlalu mahal, udah pasti nggak akan laku.
ya kan? Kita harus juga bisa bersaing dengan sebelah, maksudnya kayak range di harga 200.000 ya kita nggak boleh jauh-jauh dari situ. Tapi kalau barang kita yakin ini bagus banget, ini premium, nggak yang bisa buat, kita melukis sendiri, ya kita mau jual harga 700.000 itu juga pede gitu kan. Jadi semua tergantung dari harganya dan margin tiap produk kita semua beda-beda. Oke, jadi nggak menentukan profit margin, tapi lebih menentukan harga barang-barang sejenis di pasaran gitu ya. Ya, lihat market price. Mungkin boleh nih mau set margin 50%, tapi kan di sana boleh. Yang lain-lain, apakah pertanyaannya barang kita sesuai nggak dengan kompetitor seperti itu ya. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita tersisa 4 menit lagi. Pertanyaan terakhir, cukup banyak juga yang nanyain masalah penjahit. Gimana sih cara menentukan penjahit atau vendor konveksi gitu kan ya, supaya kita yakin mutu jahitannya itu tetap terjaga. Mungkin Mbak Della bisa jawab. Iya. Jadi, seiring Kienka mulai, itu aku satu kali sih pindah partner jahit. Itu juga yang membuat kayaknya nih yang pertama udah nggak sesuai dengan standar. Awal aku ke produksi, aku sendiri aku nggak bisa jahit, nggak punya background jahit, nggak bisa pola. Jadi memang harus dicek, harus turun tangan sendiri untuk tahu sebenarnya si kualitas si tim jahit ini sesuai nggak sih sama standarnya Kienka. Karena kan kalau misalnya ternyata aku jual produk all item 70.000, berarti aku punya konveksi yang bukan kualitas konveksi penjahit butik. Misalnya konveksi penjahit kaos bola, nah, itu juga ada kelas-kelasnya. Karena aku jualnya untuknya mungkin dikit, atau mungkin aku jualnya harganya mau yang rendah banget ya, kualitas jahitnya rendah, kualitas QC-nya pun rendah. Tapi pada saat aku mau produk ini kualitasnya dan tukang polanya bahkan jago, bisa bikin, misalnya aku lihat foto di Google yang mungkin ini kayaknya bagus nih kalau dimodifikasi dengan kayak gini-gini, tukang polanya pun udah punya skill itu, bisa bikin, atau kita bisa diskusi atau ngembangin produk dari foto doang. Otomatis timnya juga itu udah pasti udah di kelas butik. Jadi harga jahitnya pun jadi mahal, dan itu yang cara cari. Kalau cari sih kemarin kebanyakan dari rekan-rekan, maksudnya ada dari saudara, ada dari temen, kasih tahu ini ada rumah jahit nih, mau kenalan nggak, nanti mereka bikin sampel satu, aku cek di situ. Biasanya sih aku nggak ketemu sama tim jahitnya. Sekarang kalau misalnya penambahan karyawan jahit, aku nggak ketemu langsung, kepala produksi aku yang memilih mereka kira-kira masuk dalam standarnya Kienka nggak gitu. Aku nggak yang kayak, nih kayaknya kita harus nambah orang jahit nih 10, terus ketemu aku gitu. Atau ketemu sama Helda, nggak. Kepala produksi kita udah pasti tahu, kayaknya standarnya tukang pola segini, standarnya tukang QC segini, jadi tukang jahitnya harus yang standarnya gimana gitu. Udah ini sih. Ada kepala produksi yang ngurusin itu semua. Itu kita bilangnya mandor. Kalau aku di konveksi bilangnya mandor gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Udah jam 4, nggak terasa ya. Udah 2 jam kita berbicara, berbagi. Terima kasih banget buat Kak Helda. Kak Heldanya hilang. Dan Kak yang sudah bersedia membagikan ilmunya siang sampai sore hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Helda, akhirnya bersedia untuk menjadi narasumber di kelas saya, berbagi-bagi ilmu. Dan teman-teman tadi sudah diberikan Instagramnya Helda dan Instagramnya Mbak Della. Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya Mbak Della dan Mbak Helda, serta shop brand mereka yaitu Kienka. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan di kelas-kelas berikutnya. Mungkin mudah-mudahan kelas offline ya, supaya kita bisa dapat feel-nya gitu kan. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Kelas ini merupakan terima kasih juga Mbak Ilona. UMKM. Thank you, bye-bye. Terima kasih. Selamat sore. Yang sudah mendukung acara ini.